Gue di bandara pernah buang kolor satu. Berak celana. Berak di celana. Ya, misalnya ketemu sama anak-anak stand up, gue bawa mobil. Yang lain naik motor gitu. Gue bilang makanya kerja keras, makanya lucu. Motor Sportster Tahun tahun 2009. 2009. Full paper. 2,5. Buset, itu kaget gua. Telepon bapak gua. Bapak gua ngangkat, tahu nggak? Dialog pertama bapak gua apaan? Apa? Kenapa nih bos Respon nelpon mulu? Berarti lu nelpon mulu ke bapak gua. Dari semua yang pernah aku jalani, di sini yang berikan damai di hati. Mantap Riken. Kembali di sini gua. Ini udah ketiga berarti nih soalnya 3 kali lu ya. 3 kali total. Pertama siapa? Sama Pras. 2 kali sama Pras. Sendiri terus. Sendiri terus. Pertama banget gua sama Pras. Maksudnya episode 1. Oh, episode 1 lu. Iya, gua peresmian. Widih. Terus episode terakhir berarti kayaknya sama Pras. Sekarang di PW lagi sama gua. Iya bener. Dan Alhamdulillah. ini selalu dimirip-miripin nama lu. Siapa namanya? Julius. Siapa? Hah? Jo. Iya, dia nge-live mulu sekarang. Kalau nge-live tek-tekin lu ya? Tek-tekannya ke gua. Gua kadang kalau misalkan dia nge-live nih, kan kadang suka di-mention sama orang-orang kan. Nah, terus kan suka muncul di notif tuh. Dia lagi live tuh, gua lihat apa gua lagi nge-live ya, apa gua bikin video gitu. Bang Gojo, yo. Coba sini. Mirip apa enggak? Mirip apa enggak? Coba lihat. Mirip apa enggak? Mirip enggak? Dari 1 sampai 10 tingkat kemiripannya berapa? Kalau menurut gua nggak tahu kalau gua berapa ya. Berapa? Kalau dari yang lain deh berapa? 7. Lu rasanya dibilang mirip sama gua, lu jujur. Berapa? Dari 1 sampai 10. Kalau lu berapa? Gua 6 bang, karena ribet jadi lu. Kenapa? Gua nge-live harus marah-marah. Oh, suka disuruh marah-marah juga. Marah-marah. Enak kan, makanya kan gue aja kesel kadang kayak gitu. Gak di mana. Tapi kalau dimiripin sama gue, jatuhnya lu dicengin apa dipuji menurut lu? Di challenge bang. Di challenge. Baji jumping mirip gue emang. Makan mie 5 bungkus. Di challenge. Iya, maksud challenge mubah. Banyak tantangannya bang jadi lu. Apa aja? Siul. Bisa tapi lo. Gua latih. Ngapain dilatih? Gak usah. Ya berarti lu pengen jadi gua. Biar dapat gift. Apa? Biar dapat gift. Oh, dapat gift. Iya. Kok gua kalau nge-live gak pernah ada yang nge-gift ya? Kok lu ada yang nge-gift Dia sih? ada. Ya itu makanya gua latih kan. Oh, coba sekarang udah bisa belum? Coba. Nih gua kasih contoh dulu ya. Coba. Gua tuh kagak bisa siul, Bang. Jadi gua kalau siul ngambil nada tinggi. Coba. Ngambil nada atas gua. Nih. Tuh, kalau lu siul kan nada rendah kan? Tuh. Kalau gua nada tinggi kue putu. Lu coba. Kalau gue. Lu. Bikin. Iya udah lumayan. Tapi latihan. Latihan. Dia sengaja lu latihan. Iya, sekarang gua coba dong, mantap go. Tapi sebelum kita ngobrol, kita pengen obrolannya makin syahdu kalau ditemani sama minuman ini. Ya guys. Wah, teh cap Solo. Iya. Wah, iya. Lu harus cobain, Gen. Iya nih. Mantap ini. Ini. Oh, dari situ sekarang, Bang. Iya. Oh. Set. Beda orang yang main dulu. Beda. Oh, yang dulu viral tangannya doang. Iya. Jadi lagi sekarang. Oh, aslinya. Oh ya, masuk. Langsung jadi. Gila. Jadi. Kayak
Siska Suitomo ya. Menu tiba-tiba. Nah ini sudah jadi. Karena minuman teh tubruk instan dengan gula asli ini minuman favorit gue banget. Nggak ribet kayak dulu kalau bikin teh tubruk ya gak. Wih. Sekarang nih instan nggak ribet pokoknya, tinggal seduh, aduk 8 kali langsung jadi ya. Praktis banget karena udah ada gulanya. Oh. Tuh. Wah. Wah, mantep banget, harum banget nih teh tradisional, legit rasa manisnya. Ini baru was gitu. Tehnya kental dan ada sepet-sepetnya gitu. Karena ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Mantap pokoknya, cocok banget buat jadi teman di setiap momen. Termasuk momen ngobrol sama Regen. Wih. Gue juga cobain ya. Coba. Iya nih. Iya kan? Enak nih. Iya kan? Ada sepet-sepetnya gitu. Was gitu. Bos kita. Iya. Mantep Mantap kan? Enak. Iya, buat teman ngobrol enak. Iya. Dan kita akan ngobrolin reggae. Wah, Di sini. reggae berat. Reggae sama teh manis kayaknya kental sekali. Kental. Iya. Sama-sama herbal. Herbal. Iya. Pokoknya kayak tanaman. Iya. Teh bener ya betul. kan. Terus kan mereka tuh reggae tuh di Jamaika itu tuh emang tempat-tempat yang hijau Banyak gitu. banget perkebunan. Perkebunan yang enak banget. Makanya erat. Hubungan erat. Iya. Gua minum lagi, Bang. Enak juga tapi ya. Makanya. Anak reggae banget ini Regen. Band lu apa Gen? Nama Gen? Babagen Moods. Baba Geng masih. Masih tergantung moods gua aja. Tapi itu anak personilnya orang-orangnya jago-jago, Bang, aslinya mah. Iya, gue lihat itu technical semua mainnya tuh. Iya, ada keyboardis gua tuh dia main di Gangsta Rasta. Oh, oke. Gitu, drummer vokalisnya gua. Gangsta Rasta? Emil. Bang Emil. Drummernya itu dari Peron 1, ada band reggae juga gitu. Terus ini aneh, gua rampaknya tuh gua kan ada rampak, ada gendang gitu-gitu. Itu dari band ini Cikicuy. Ini apa sih namanya yang ini? Benang Kenur. Oke. Iya, si Budi gitu. Jadi gitar itu tadinya Kicuy. Cuman kan Kicuy udah fokus di sumber geledek apa? Iya, geledek. Sumber geledek, the geledek kan. Jadi dia udah fokusnya di sono. Oh, Kicuy dulu Dia mah apaan aja bisa dia sebenarnya. Makanya dia benang kenur bisa, di reggae juga bisa. Tapi dia emang senangnya sih lagu keras-keras gitu. Iya kan dia punya band hardcore kan. Iya, dia anak hardcore banget. Bass siapa? Bass itu dari Gangsta Rasta, si Helmi namanya. Oke. Iya. Gitar 1, 2. Gitar 1 doang. Keyboard itu dari Gangsta Rasta, Reza Rauf namanya. Dia Allsam juga, orkes Allsam juga dia tuh. Makanya orang-orangnya gokil-gokil. Dari kapan lo itu? Band itu? Awal banget tuh kayak 2024 deh, kalau nggak salah 2024 2023 deh. Itu mulai ngumpul. Tadinya tuh gue iseng bikin konten-konten di YouTube gitu, Bang. Kayak apa namanya, nyanyiin lagu orang gitu. Tapi diregein. Tapi nggak lagu-lagu reggae awalnya gitu. Nah terus abis itu gue bikin lah sama mereka, ketemu nih personilnya nih. Yang kenalin tuh si Kicuy semua. Dikenalin sama Kicuy, udah akhirnya kita bikin, wah ini gila jago-jago banget ya, keren-keren banget ya. Dari situ akhirnya udah kita seriusin yuk gitu. Mulailah kita coba-coba nulis, bikin single gitu. Dulu cover lagu apa aja? Dulu tuh gue upload di YouTube tuh yang udah pernah tuh lagu-lagunya Tony Key, yang tertanam. Stephen and Couples Company. Enggak ada, bukan. Stephen and White Shoes. Stephen and Coconut Trees. Yeah. Stephen and Coconut Trees. Terus lagu Stephen kayaknya justru belum deh gue. Stephen belum pernah dibawain. Lagunya Tony Key, lagunya ini ada almarhum Black Finite, bukan puisi. Gitu. Terus lagunya Bang Emil itu sama Bang Emil sendiri Gangsta Rasta. Ya. Gitu. Terus lagunya Om Bob Marley. Wih. Yang Three Little Bird. Iya. Gimana? Three Little Bird? Don't worry about the things. Every little thing's It's gonna be alright. Yeah. Singing don't worry about the thing. Menurut lo vokalis reggae yang paling mirip Bob Marley di Indo siapa? Di Indo Tony Key? Enggak.
Enggak, beda karakternya sama Tony Ki. Oh, dia berat banget kan? Berat banget Iya, iya. iya, Kalau iya. Tony Ki tuh kayak siapa ya? Freddie Marley mirip-mirip lah Freddie Marley. Terus ada yang baru tuh vegetarian tapi nggak terlalu mirip sih. King Mus namanya. King Mus. Iya, itu juga. Kalau lu sebelumnya bawain reggae juga, punya band Gak reggae pernah, juga? gue baru pertama kali ngeband bang. Makanya gue cukup antusias lah di sini. Ini kayak taman bermain baru lu ya gini. Betul, gue seneng sama reggae. Terus gue dapet teman-teman yang kebetulan sefrekuensi, akhirnya gue bikinin gitu. Waktu itu tahun lalu kita udah tampil Pesta Pora bang. Iya. Tahun ini juga alhamdulillah tampil Pesta Pora. Oh iya. Iya. Tapi cancelan teman-teman yang lain. Ada banyak panggung kosong Iya. ya kan. Untung Anda tidak boykot Freeport. Ya itulah kan, tapi gue nanya tuh sama ada senior lah Ya. gitu. Ya salah satunya Kang Soleh lah gitu. Ditanyain soal itu, gimana bang, gue mau ini nih mau bantuin Ucup, karena kan waktu gue ke Green Room tuh ditanyain, Gen lu bisa nggak bantuin Ucup gitu segala macam, ada teman-teman lah gitu. Iya. Ya ayo aja sih gue sebenarnya, tapi gue juga masih takut gitu, masih takut ada kepikiran lain-lain lah gitu. Sebenarnya udah jelas sih, maksudnya mereka udah kasih statement, Iya. dan udah ngambil tindakan secepat mungkin, jadi ya Iya. fine aja bagi gua. Iya, Gua ya. dan gue kan udah datang ke situ juga udah nggak ada embel-embel itu, jadi ya gue Betul. perform ya ini mah emang karena temen aja Betul, gitu. itu yang kedua kali. Yang pertama adalah yang datang beli tiket buat nonton gitu kan, Iya, nonton kasihan. band, iya, gitu. Iya. Jadi kita ya udah gas aja. Green Boy juga gas aja kok. kemarin. Iya, gue itu juga perform di situ bang. Gue pikir sepi kan, karena gue perform jam 2 tuh, kan mulai dari pagi kan. Iya, Kemarin kan iya. Bespor kan, wah sepi nih jam 2. Gue fotoin, nih penonton setara Ceylon Seven. Bener-bener baru 3 orang, kayaknya itu juga teman-temannya kru gitu, baru pada mondar mandir ngerokok gitu. Nggak Wah, sepi. taunya. Alhamdulillah di lagu ketiga baru tuh rame gitu. Karena rame. mungkin nggak tahu lu manggung juga gene. Kayaknya kalau tahu pun juga mereka nggak peduli dah. Iya. Nah kalau misalnya manggung segala macam tuh tergantung jadwal lo berarti kan. Jadwal kan gila gitu. Nah itu dia bang, tergantung, makanya gue nyebutnya babagen mood, tergantung mood gue gitu. Dan mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena mereka juga punya band lainnya gitu. Kalau di sini kan emang cuman, ya gue udah bilang kan dari awal, gue pengen bikin gini, ya kita senang-senang aja lah. Jadi gue punya, ibaratnya kita punya circle baru gitu. Iya. Yang kalau misalkan ada ya ayo gitu. Ya mereka happy aja sih, nggak, maksudnya belum ada komplain yang gimana. Nah selain Pesta Pora tuh tawaran manggung di mana aja? Waktu itu pernah di Kabupaten Tangerang, apa gitu namanya tuh. Di sono pernah tuh sama CJDW gitu-gitu. Dan udah dibayar itu? Udah dibayar. Wih, Udah dibayar. udah oke bayarannya? Ya belum oke banget lah bang, buat asal nutupin personil aja. 15 ada. Udah mulai masuk ke sono. Gue udah paling Beda kan awal ceban 15, Iya, segituan lah, 25. Oh, udah Iya. 25 berarti. lupa pastinya berapa. Oke. Gitu. Tapi kalau nggak salah, kan gue juga studio segala macam kan gue sewain mobil Elf biar kayak band beneran gue sewain gitu bang. Biar kayak anak band Biar gitu kayak ya. anak band gitu. Gue kalau nggak salah, alhamdulillah masuk gue tuh sekitar 700 lah ada kayaknya. Pasti udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi. Udah dapat gitu. 700. Dapat 700. Yang penting anak-anak dulu, soalnya kan gue masih kesenangan gitu. Jadi takutnya Ya. kalau gue kasih harga tinggi juga kagak jadi gitu. Bukan nyari duit di band. Betul. Belum kali. Ya kayaknya berat sih. Emang kenapa berat? Udah banyak band-band juga di Indo kan, banyak banget. Tapi kan setiap minggu kayaknya orang-orang keluar single baru gitu. Butuh sesuatu yang fresh kayaknya gitu. Apa single baru? Iya. Di di Spotify itu bang, itu single baru tuh kalau nggak salah kemarin ada data itu 1000 apa 10.000 gitu. Buset, satu seminggu? hari. Tiap hari tuh ada yang upload lagu. Oke. Saking banyak ya katanya gitu sih, gue denger tuh dari data dari siapa gitu, dibilang katanya setiap hari tuh ada orang upload. Jadi lu jangan berkecil hati, emang persaingannya berat maksudnya di musik itu. Kalau Gitu. toh memang band lu gak naik-naik ya memang datanya memang segila itu ya. Iya, emang datanya ya itu gitu. Ya akhirnya harus benar-benar bikin sesuatu yang unik, yang belum ada. Makanya kayak
apa sukses lancar rezeki ya? Ya yang SMA tuh. Ya, yang anak-anak SMA itu kan dia unik banget tuh. Makanya dia bisa naiknya juga lumayan tuh. Ya Gledek juga naiknya cepet. Gledek juga ya itu ada sosok gitu. Sama ya itu lagunya tuh emang Liriknya harus gampang. Liriknya gampang. Bukan yang ribet-ribet gimana kan kalau yang sumber itu kan sumber rezeki apa sih? Sukses lancar rezeki ya? Iya itu kan Sukses kayak maling. Maling. Nyatain soal maling Iya. itu kan kayak udah maling dibikin lagu gitu kan. Betul. Lucu-lucu tuh tapi. Enggak ribet ya. Ada berak di rumah temen. Itu lucu banget tuh berak di rumah temen. Terus kita alami ya dulu. Iya, gue langsung anjir iya banget nih gitu. Maksudnya berarti mereka tuh penulisannya bagus, udah mainin satu culture yang orang dewasa pun juga dulunya ngerasain gitu, yang kayak zaman-zamannya kita lagi berak, rasain di depan ada orang yang lagi mondar mandir. Kita kan kalau berak di rumah teman tuh kayak, kayaknya ada orang di depan dah. Wah, gue punya satu teman ya waktu SD namanya Budi. Tuh ajaib banget. Dia punya hobi aneh banget, berak di gayung. Aneh banget itu mah terlalu aneh. Jadi pas gue mau ke WC mau nyeduk air, lah ada tai lah. Iya tuh tai gue. Lah kenapa gue taruh? Iya lupa. Jadi Ya, lupa. Dia suka berak di gayung terus ditaruh WC. Gayung dulu di WC asli kan. Lah terus diceboknya gimana? Ya udah kelar dulu, udah dicuci, cebok. Emang aneh banget SD tuh. Anjir, Hobinya aneh berak di banget. gayung. Iya. Kalau gua dulu paling kalau udah pernah ini saking kebeletnya bang, kan kita kadang suka sungkan kan mau ke toilet kan, jadi ditahan semampu kita dulu nih. Kalau emang misalkan udah nggak mampu, gua ke toiletnya bentar gitu kan. Toilet gua gebar bang, yang udah sampai kena tembok gitu. Wah, anjing panik itu gua tuh kayak Aja lu beraknya di pori-pori lu. kayak lagi begini terus kayak blur gitu, yang kena betis segala macam gitu. Gua tuh gak tahan banget tuh. Iya itu udah gak tahan banget kan. Nah akhirnya disiram tuh. Soalnya kita nyiram pinggirnya nih, dia malah keluar, malah makin keluar ke tembok. Wah anjing panik tuh gitu kan. Jadi nyiramin itu, Yang ngeberesin paling itu. gak enak kalau berak di umum atau di tempat orang adalah misalnya kita yang berat kayak wah ini lagi Berisik ya? Iya di flash dulu. Flash langsung. Iya buat ngalihin suara. Ngalihin suara. Brak gitu jadi. Ya ini aneh. Sama yang gak enak kalau di umum nih, udah ngantri orang mau berak nggak bisa di flash. Oh iya, flashnya kecil. Lah itu tai kita ya? Iya. Wah anjing ini pasti gua nih. Iya. Wah anjing gimana? Pakai alasan ini aja bang. Anjing orang sebelumnya berak kagak disiram gitu. Iya bang ya. Iya gitu aja. Bener juga ya. Gue di bandara pernah buang kolor satu. Kan berak celana. Berak di celana. Jiprat di celana. Terus lu nggak pakai kolor deh? Kagak pakai kolor akhirnya, jalan tuh kagak pakai kolor. Waduh. Celana langsung. Celananya apa bahannya? Apa celana? Bahannya? Lupa deh, kargo atau kargo kayaknya deh waktu itu deh. Kalau denim. Kalau denim mah beset. Iya, kalau denim mah beset. Buangnya tempat sampah aja udah. Di tempat sampah. Tapi ini aneh gue kasih gocap. Bang, mana emangnya gitu. Pura-pura gak tahu aja. Udah taruh ke tempat sampah. Ya gimana kan gue buru-buru kan di pesawat itu kalau kita nyampe udah gak boleh ke toilet kan. Yeah. Jadi kita wah nahan udah gitu. Turun tuh gue udah ngantri kan, turunnya lama gitu, apa segala macam lah. Jalan baru ke toiletnya ngantri lagi. Wah, udah kagak kuat banget gue. Begitu ini emang akhirnya kena ke celana. Anjing gitu. Panik terus bungkus gini. Udah buang di inian di toilet, di tempat sampahnya. Kenapa nggak tinggalin aja di atas toilet biar orang sesudah lu Ya dia nanti buang. takutnya yang masuk setelah gue, bang ketinggalan bang. Bang punya lu nih bang gitu. Malah lebih Makasih Iya makasih udah diingetin. Untung lu ingetin. Untung lu ingetin dipakai lagi. Untung lu ingetin. Tapi emang berak di celana emang gitu sih. Udah pasti pernah lah. Semua orang berak di celana tuh pasti ada. Pasti ada momennya. Momen yang kecil atau momen udah gede tuh Udah pasti gede ada. ya, benar. Iya, kalau di umum yang sebel. Kalau buangnya tuh bingung, apalagi kalau misalnya buang nggak ada tempat sampah. Iya. Buang di mana lu? Kalau di tempat sampah iya. Kita bawa, kita Kalau bungkus. pakai plastik kalau ada plastik ya, kalau nggak ada ya udah ditenteng sebasah-basahnya gini aja. Dilap dulu dibersihin. Tapi itu ya seru juga nih. Regen nih emang vokalis. Ya vokalis. Kemarin tuh gara-gara lu latihan sama Andre Taulani nyanyiin lagu Samson. Oh iya. Kayaknya orang-orang udah mulai request, "Bang, Samson dong." Gitu ya. Ya ada beberapa kali sempet manggung tuh dimintain Samson dong gitu. Cuman ya
happy sih, gue seneng juga sih Bang sama itu. Cuman kadang gue kagak enak kalau misalkan ada lagi manggung beneran Bang Samson tuh gue dicece-cecein, Bang lagu lu dibawain, anjing bukan lagu gue ini, justru lagunya dia. Gue kan jadi kagak enak ya, jadi kayak gue juga bingung gitu. Tapi lagunya tuh karena kadang tuh gitu tuh lagu-lagu lama yang zaman-zamannya kita terus diputar sekarang tuh ternyata banyak yang baru denger. Jadi ngerasa relate ya, lagunya enak ya gitu. Padahal mereka nggak tahu itu lagu Samson beneran. Iya itu lagu Samson beneran gitu. Itu kan lagi latihan di rumahnya Andre ya? Betul, ATF. Terus tiba-tiba si Eno gitu. Iya, ngerusuh-rusuh. Banyak yang ini, apaan sih tuh ganggu-ganggu aja gitu. Padahal kan emang bercanda aja. Emang bercanda. Lu juga nggak marah dong? Kagak, Seru-seru aja kan? Gue juga ke Bang Eno juga paling cuman kayak pas Bang Eno gitu langsung ngambek, langsung pundung. Gue liat komen-komen tuh kan, nggak sopannya drummernya lagi nyanyi digitu-gituin. Masa sih ada kayak gitu? Men, ini band bercanda udahlah. Iya. Ini band bercanda. Apa namanya? Itu juga kan gue juga dadakan Bang. Jadi lagi nyari lagu buat jadi ATF itu kan ada konsepnya kayak Dewa lah gitu. Vokalisnya siapa aja? Kalau gue tuh kata orang-orang kayak ya Firza lah gitu. Elo kali ya, gue kayak Elo kali. Buncir dong. Iya, biar kayak Elo. Rambutnya gitu. Ya gitulah kata. Jadi terus habis itu mau lagu apa nih? Tadinya gue minta lagu-lagu reggae yang ini banget lah, yang bener-bener reggae. Cuman jangan kayak gitu-gitu lah, penonton kita nggak ada yang tahu gitu. Ya karena emang penontonnya kan rata-rata anak-anak muda gitu-gitu kan. Yang nge-pop lah gitu. Ya udah lagu apa ya? Lagu pop deh yang lu ini. Ya udah Samson aja. Yang mana gitu. Yang ini terus Bang Ical tahu lah, makanya dia langsung tring gitu. Terus gue nyanyiin. Oke. Nah Bang Eno tuh mungkin nggak tahu lagu atau apa, dia gitu. Emang pada ngeresain aja. Gue digodain mulu. Lucu-lucuan. Iya. Tapi mereka kalau perform Bang serius banget. Oh gitu. Iya. Pak Aji, gue ngeliat ya Pak Aji Andre di ATF itu, gue kayak ini udah bukan komedian. Pak Vincent udah bukan komedian gitu. Udah bener-bener anak band aja. Obrolannya tuh, no tempo lu kecepetan, lu harus segini-segini gitu. Tadi masuknya gini, Cal lu harus gini gitu. Jadi kalau udah teknis banget, gue aja anjir nih beneran ngeband ini, langsung ngedon gue gara-gara itu. Kan gue sangka ini kan gue komedi kan, gue udah nyiapin baju Samson Betawi gitu-gitu kan. Ya maksudnya gue pikir lucu-lucu penjaranya lagi. Iya. Gitu kan. Gue udah nyiapinnya beneran. Gue pikir segimik itu Bang. Ternyata serius. Ngapain lu kayak gitu-gitu? Harus keren gini-gini. Ternyata harus keren segala macam. Paling serius apa? Andre? Paling serius Pak Haji. Pak Haji tuh perfeksionis banget kalau buat musik. Pak Haji tuh perfeksionis. Kalau Pak Vincent ya udahlah gitu. Ya emang dia skillnya juga jago lah. Nah Pak Haji tuh ngatur semuanya tuh. Ini segini nih, temponya gini nih gitu. Bang Eno kan emang dia kan apa sih alternatif ya apa? Ya, pang lah ya. Iya. Dia kan mainnya kan emang temponya tuh kan ya powerful ya. Dan speed. Kadang suka sama Pak Haji tuh tempo lu kecepetan digituin. Kadang lagi manggung juga gitu-gituin. Serius banget ini. Ternyata serius itu mereka. Kalau lu kebagian berapa lagu biasanya? Biasanya gue 3 lagu lah. Kemarin tuh Samson sama lagu apa sih? Ini Gombloh. Yang di radio ya itu Ku Gadaikan Cintaku. Itu sama kemarin ada Tebola Bale. Oh bukan, lu sama yang satu ini nih yang Kakak main salah. Iya. Mau bikin apa le? Mau bagaimana? Ya itu. Itu Silat Open Up juga kan nyanyi kan? Iya, Silat Open Up juga. Silat Open Up. Lu gitu. bawain tuh. Bawain. Yang kocak Tebola Bale Bang. Kenapa? Itu lagu kan baru. Kita nggak pernah latihan. Nyobain sekali ada. Jadi kan gue manggung 3 kali total sama itu. Karena mereka tuh ada manggung 2 minggu. Waktunya berdekatan. 3 panggung tuh dalam 2 minggu. Jadi mereka nggak sempet latihan sama vokalis lainnya. Iya. Biasanya kan nama L. Ya udah, akhirnya udah digen aja. Panggung kedua udah bawain Tebola Bale yuk latihan nih. Wah oke siap. Pas ini latihan bisa nih gue nih akhirnya masuk. Enak. Cuman emang belum sempurna lah. Panggung berikutnya bawain lagi Tebola Bale, kemarin enak tuh. Siap. Wah gue dengerin terus kan lagunya. Semakin gue dengerin semakin gue lupa bang, ngeblank. Gue awalan pas Tebola Bale kan lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka kan gitu kan. Nah gue nih Dia nona kakak. Taruh bang. Sampai gue gituin. Ada 4 kali sampai 5 kali bang. Musiknya kan dia kan jeng. Langsung gitu kan, langsung ramen gitu kan.
lihat nona kakaknya, lihat. Bentar bang. Itu gue malu banget gue. 4 kali. Sampai akhir ya anak-anak Bennett, Bang Vincent tuh, apa gue yang salah? Gue belajar, mereka ngerasa mereka yang salah gitu, chordnya atau apanya. Gue bilang, gue yang salah sebenarnya, tapi gue di panggung itu belum mau mengakui, jadi gue pura-pura ngeliat-liat aja gitu. Nyala-nyala orang. Iya, kayak lihat orang aja gitu. Padahal juga itu kan bahasa yang lu mengerti juga. Iya. Ya kan? Ya kan Enggak beda. Bima sama kalau Silent Open Up itu bukan NTT dia. Papua apa ini ya? Enggak dong, NTT dong. NTT ya? Iya. Kurang tahu deh. Pokoknya daerah timur lah, tapi beda, Bang. Oh, beda bahasa. Beda bahasa. Bima tuh sukunya kan Bojo, jadi dia bahasanya sendiri, nggak ada kemiripan sama NTT. Oh, beda. Beda. Sama Lombok aja yang satu provinsi beda, sama Sumbawa aja yang satu pulau beda gitu. Nah, itu lu ngeblank. Ngeblank gua. Nah, part yang bagian cewek itu yang nyanyi lagu Padang bisa lo? Oh, enggak sampai itu, cuman refnya doang. Lihat deh nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Sampai situ terus sampai Yang rapnya juga. Enggak sampai rap, cuman sampai situ doang. Jadi kita medley. Sistemnya kakak main salah. Kakak main salah medley ke itu Tabola Bale. Di medley aja karena rapnya susah itu, potongan kata-katanya orang timur tuh sulit untuk kita ikutin gitu. Mereka tuh kata-katanya potongannya gitu. Nah gue nggak bisa sih, nggak tahu sih kalau yang lain, kayaknya mah kalau rapper asli jago sih. Reggae bawain nggak reggae? Nah mereka nggak bisa reggae banget. Akhirnya lagu Gombloh itu Kugadaikan Cintaku dibikin reggae. Dibikin reggae. Bang Stevie tuh, gue juga kaget Bang Stevie tiba-tiba kecenjet gitu. Biasa jeng gitu kan. Tiba-tiba iya, tiba-tiba jadi santai banget nih gitu. Lu bakal seriusin nggak band reggae lu? Nggak tahu sih Bang, gue soalnya kalau dibilang seriusin, gue belum bisa komit banget gitu. Belum bisa benar-benar komit di situ. Karena ya gue kayaknya tidak terlalu bakat di musik kali gitu sih. Nggak kayak ya gue gimana ya, susah juga sih Bang. Maksudnya emang gue beberapa kali ngeband aja selalu salah gue, ada salah-salahnya gitu. Salah-salahnya. Ingat lirik aja gue susah Bang. Kayak Wanco ya pakai handphone atau pakai kertas gitu. Iya, dia sekarang kan akhirnya dibikinnya pakai mimbar. Iya, jadi ada mimbar, udah geledek biar ada lirik ya. Lupa. Ya lucu-lucuan aja gitu. Ya kalau lucu-lucuan mungkin sih Bang, maksudnya seru-seruan, tapi kalau misalnya difokusin banget yang kayak gue bikin band ini gue pengen jadi legend kayak Dewa gitu, kayaknya enggak. Iya. Sela lah, kayak Sela. Sama aja. Tinggi juga. Iya, tapi kan dia santai, kayak ngejobnya santai gitu. Tinggi juga. Top 5 lagu reggae terbaik, mau lokal mau luar. Kalau sekarang gue lagi seneng dengerin lagunya Bob Marley tuh yang ini. Top 5 nih nggak harus dari 5 ke 1. Nggak, acak aja. Ini Natural Mystic. Natural Mystic throwing in the air. Ya itu. Itu lagi senang. Terus sama lagunya Damian Marley yang apa tuh ya? Yang tuh anak Bob Marley ya? Iya, yang lupa lagi gue judulnya, sering gue dengerin tuh. Jet yang gitu, dia chordnya ada yang unik lah di chordnya itu. Kalau Indonesia Kembali lagi seneng banget gue lagu Kembali tuh. Terus lagunya Stephen Hingga Ku Jenuh sama Celebrity itu Gangsta Rasta. Iya. Tepeng almarhum, gue tahu dia tuh sebelum Stephen yang apa? Hip metal. Oh. Iya, dia punya band hip metal tuh. Anjing, lupa gua. Apaan? Ada Scoop ya, bener Scoop. Dia yang kayak korn gitu dia. Oh iya, dia pernah itu. Ada. Gue nggak tahu malah kayak gitu. Iya, almarhum Tepeng tuh lucu tuh itu. Terus baru pecah banget di Stephen tuh. Di Stephen nih. Pecah banget ya. Gila, emang auranya kuat banget lagi di situ tuh. Tapi musik reggae ya adalah musik di mana lu meskipun nggak tahu lagunya akan tetap maju dan joget, tau gak? Betul. Nah itu yang gue senengin reggae tuh, karena yang paling diutamakan tuh musiknya, bukan vokalnya. Makanya ketika gue jadi vokalis tuh, gue tidak merasa punya beban gitu. Karena orang joget-joget aja. Karena orang joget-joget aja, mau suara kita bagus, mau suara kita ini gitu, enjoy aja gitu. Ada sih emang musisi reggae tuh suaranya ya yang keren-keren banyak gitu, tapi gue ngerasa kayak yang musiknya tuh lebih dinikmati daripada vokalisnya. Oke. Gitu. Dan kalau di
ATF itu nggak perlu dipaksain untuk jadi reggae, biarkan mereka aja ya. Iya, gue ngikut mereka aja. Gue mau nih Pak Haji, cuma harus reggae ya? Nggak juga. Enggak juga gitu. Awalnya tuh sebenarnya pengennya gitu. Kita ajak reggaean kali ya, kita reggae-reggaean gitu. Oh, tapi Cuman jatuhnya malah enggak. Iya, pas gua kasih lagu reggae yang terkenal apa? Ini Pak Haji, tahu nggak? Wah, nggak tahu lagi. Gitu. Jadi, wah takutnya penontonnya nggak tahu nih. Gua nggak tahu gitu. Dan itu kan Andre Taulany and Friends kan salah satu band yang termahal katanya ya. Betul. Nah kalau kayak lu tuh dibayar profesional. Dibayarnya lu ya profesional, dibayar Publish profesional. rate lu? Atau Nggak, terserah karena dia? nggak punya publish rate sih bang. Nggak punya publish rate buat Vokal gitu. terserah Pak Haji berarti? Iya, gue ngikut aja sih kalau udah dari Pak Haji mah. Oh yang happy-happy Diajak. aja. Iya, kalau selama itu ngerjainnya gue nggak effort gitu ya, emang senang-senang Berapa tuh? aja. Nah, lu biar ada bayangan. Oh ternyata kalau profesi ini sekian, profesi ini sekian gitu. Orang-orang juga ada bayangan gitu kan. Oh ternyata gitu ya. Ya, Oke lah. nggak sampai 3 digit lah. Banyak banget. Ya nggak sampai 3 digit, 2 digit ya. Oke, lumayan ya. Lumayan lah gitu. Oh, ya buat seru-seruan tapi Buat lumayan. seru-seruan lumayan. Tapi lumayan. Kerjanya juga seneng-seneng gitu Iya. bang. Dia nggak usah terlalu detail kali ya. Makanya ya. Nggak cuma musik tapi otomotif dia. Gila men, motor iya. Lu katanya kan, gua kemarin ketemu Ko Irwan. Ko Irwan, tracker. Iya, dia bilang bahwa lu tuh buka bengkel juga ya. Betul, gue buka Atas juga. nama? Atas nama gue pribadi. Bukan atas nama bengkel Irwan. Jadi gue sama Ko Irwan kan udah kenal duluan. Jadi Yeah. gue sama Ko Irwan tuh dari awal tuh sebelum Panca mulai ke influencer tuh gue influencer awal-awal lah gitu. Nah kita sering ngobrol lah gitu. Terus dia nawarin mau buka nggak? Mau sih. Udah pakai aja nama Panca nggak apa-apa karena komunitasnya kuat kan, anak-anak Panca tuh. Akhirnya ya udah buka di Bintaro gitu. Namanya Panca Garage tapi ada by Babagen gitu. Tapi sistem segala macam dari Ko Irwan. Dari Ko Irwan sistemnya cuman beli cairannya doang, udah. Sisanya iya cairan-cairan pembersihnya. Jadi mereka punya cairan sendiri kan. Oh, lu tuh detailing. Detailing. Oh, bukan bengkel modifikasi. bukan. Oh, detailing mobil motor. Motor. Sebenarnya ada restorasi modifikasi juga, Bang. Jadi misalnya lu punya Ereking nih, pengen direstorasi, Yeah. modifikasi, Yeah. restorasi modifikasi itu bisa kita. Jadi ntar kita tinggal cariin barang-barangnya gitu, kita pasangin. Oke, Gitu. lu punya tim Ko Irwan juga solid kan. Betul. Bisa mereka kadang yang juga iya ngerjain. lempar ke sana juga, dibantu Yeah. mereka juga. Itu di Bintaro mananya, Kin? Di sektor 1 di Kesehatan Raya. Ish. Deket Bang Anen. Oh, soto. Sop. Iya, Sop Anen. Sop Anen. Nah, di situ di Sop Anen itu gua. Oh, Iya. mantep. Mantep, Bang. Bakal buka banyak lagi dong, enggak? Belum tahu nih, ini juga ini tinggal 6 bulan lagi iniannya sewanya gitu. Sekarang lagi mikir entah mau pindah atau mau tetap di situ. Oh, masih Gitu. dipikirin. Masih dipikirin. Sekarang berarti motor apa aja yang lu punya? Motor Sportster. Sportster Tahun? tahun 2009. 2009. Pepper. Pepper, full pepper. 2,5. Buset, itu kaget gua. Langsung 2,5. 800 bang. CC-nya disangkain 2,5 CC-nya. CC-nya kan X-Max 2,5, X-Max iya. Aventador 2,5. Wancoy. Iya. Gue suka tahu sponsor yang lama-lama tuh yang masih cungkring. Kayak punya Jegel tuh. Iya. Tuh punya Jegel tuh poster lama tuh Si yang begini. siapa? Kevin Julio. Iya, Deki Sastra. Deki Raw Type. Iya. Iya. Anak-anak Lucu tuh. Bandung banyak yang kayak gitu tuh. Ini sponsor lagi naik lagi nih. Lagi naik yang model kayak gitu, banyak banget tuh Dulu sekarang. kan pada naik Softail naik. Betul, Iya. Dyna. Iya, Dyna. Influence gara-gara film kalau Dyna. Club Style tuh gara-gara Son of Anarchy. Oh, oke, naiknya di situ. Naik tuh pada tadinya tuh motor itu bang kagak ada yang mau beli, maksudnya orang tuh nganggapnya aneh gitu. Harley kok bentuknya kayak terlalu sport gitu. Iya. Nah sekarang gara-gara Son of Anarchy tuh banyak yang mulai terinfluence, anak-anak muda banyak yang pakai itu. Dan di luar motor itu dijadiin buat freestyle. Oke. Freestyle club style. Iya, dan sekarang sponsor juga naik lagi nih yang klasik-klasik. Yang klasik-klasik. Tapi di-orin bukan di custom, orin lagi tuh, lagi naik lagi Di-orin, tuh. iya, Wah, di-orin. harganya kayak anjing sekarang kan. Iya. Yang paper tuh. Pepper kayaknya Sportster
2,5-300 Tuh, lah. bener, Kalau yang 2,5, ini, iya. kalau yang klasik itu maksudnya. Kalau gue mah murah itu mah. Lagi diskon banget kan orang. Kagak ada. Ada lagi diskon guys, silakan beli. Kagak ada kayak gitu. Kagak ada. BU iya. Orang BU iya. Ya, BU maksudnya BU. Terus poster terus apa lagi? X-Max ada dong? X-Max nggak punya. Oh si Rispo Rispo. deh. Iya. X-Max gue pernah nyobain. Istri pas naik kagak nyaman soalnya ngangkang banget kalau di belakang. Iya, lebar banget. Lebar banget. Jadi enggak lah X-Max. Poster terus apa lagi? Ada Softail. Ada Softail tapi tua, Softail tua. 80. 93. Oh 93. Iya. 93 94 ya kalau Iya, 93. cepetan juga, cepet tinggi juga itu, pego. Full paper. Waduh, udah 200 juga. Softail terus? Di sini aman semua kan Bang yang Aman, pulangnya aman. Semua pulangnya aman kan? Karena kan gue pengen tahu nih orang tuh otomotif sukanya apa. Ya itu Softail. Iya. Gue lagi suka Vespa ada, Cruiser. Vespa? Vespa ada. Apa? Super Tahun? 71. Wah gelap tuh. Apa tuh? Oh, barang ngetok. Oh, ininya barangnya. Iya. 4 bulan ada ya, 4 bulan nih. Enggak 40-an. Super mah murah, Bang. PTS yang gelap harganya Oh. tuh. PTS gelap terus kalau Super tuh biasa Spartan kayak Spartan juga kayak gitu-gitu. Kalau Super mah biasa harganya paling 15-an. Gue entah kenapa pengen beli Excel tahu. Excel enak, Terus Bang. digordon-gordonin. Buat harian, Iya, buat dibikin gitu-gitu. gordon Utah Iya. gitu. Kayak lucu tuh. Beli Bang langsung, Bang. Iya. Gua ada nih kalau mau. Dagang. Vespa itu tuh apa lagi Vespa? Vespa itu Vespa Matic dari Arif Muhammad dulu. Oh yang Prep Studio. Iya, Prep Studio. Heeh. Iya. Itu dikasih ya? Itu didapat dikasih. Oke, terus Terus kayak juga Arif Muhammad ya, bagi-bagi Vespa dulu. iya, 100 gila. Vespa ya? 100 Vespa. Gua dapat nomor Gila. 31 gua. Jadi ada nomornya kan 31/100 gitu dari Prep itu. Masih ada. Masih ada sampai sekarang. Oke, terus apa lagi? Motor. Udah kali ya kayaknya. Motor sport ada tapi itu mah udah mau dijual juga Bang itu. Apa motor apa? Z800 Kawasaki. Oh, Kawasaki udah dijual. Baru mau dijual lagi. Baru mau dijual. Lagi cari lawannya aja. Kalau ada yang mau guys. Tuh guys, silakan. Murah ini mah. Datang ke alamat Regen di bawah nih ya, ada alamat Iya. rumahnya, silakan datang. COD di sini aja boleh nih, COD di PWK. Di Warkop. Biasa kan COD Warkop. Tapi lantai 3. Kayak kantor Mas. Warkop. Dan kalau lu nonton konten otomotif gua, Skutomotif, gua tuh pernah ngebahas Mazda 6-nya Regen. Iya. Masih ada ya? Masih ada itu. Masih Bang. bompal gak velg lu? Masih. Tapi mau disupport katanya Bang, gua mau dikasih Sama siapa? Sama ada temannya Ko Irwan. Oke. Mau Velgnya. Oh, velgnya. Velgnya mau dikasih. Velg Apa? Rotiform. Rotiform. Oh, Rotiform. ring 18. 19 sampai 20 ya. LSR. Iya. Nggak tahu dah. Tipenya nggak tahu? Nggak tahu tipenya. Kemarin baru dikirim-kirimin. Nah, kayaknya mau berubah konsep. Kalau sekarang kan delete chrome kan. Kayaknya mau Yeah. dibuka-bukain biar Iya, lucu Inian. tuh. Silver aja. iya. Tadi kan mau sporty kan biar Iya. kayak Mazda 3 gitu. Nah, ini mau dibikin lebih kelihatannya ini aja lah elegan. 2000 berapa lu? 2022. Udah facelift ya? Udah facelift. Masih 500-an. Dihitungin lagi. Pasarannya segituan masih. Iya, pasarannya. Justru yang harganya lagi bagus yang pre facelift Gen. Iya, yang sebelumnya Lagi ya. enak tuh harga Iya, tuh. iya, yang apa? Sebelum Kona apa Iya sih gitu? 2018, Iya. 2019 tuh masih enak tuh harga tuh, Betul, 3,5 gitu tuh. Murah ya 350. Kepikiran gua tuh mobil enak tau, kenceng. Enak Bang. Mobilnya enak, terus nggak terlalu boros juga ya. Gue ngerasainnya ya. Iya. Gue pernah ke Jogja itu udah pernah gue pakai ke Jogja itu Bang. Motor itu. Berapa bensinnya kalau nggak salah? 18. Pulang pergi 1,5 apa kalau nggak salah. Oke lah, Iya. oke lah. Isi oke full lah. Ya, untuk 700 mobil ngebut kayak 700 gitu. oke lah. Iya. Berarti harian pakai estate. Mazda Kadang, estate. karena kan platnya gue ngikutin plat. Jadi kalau misalkan kayaknya wah genap nih nggak bisa lewat mobil yang Stargazer gitu ya udah pakai itu. Oh lu Stargazer juga ya? Ada mobil itu di endorse kalau Stargazer. Oh dikasih sama Hyundai. Dikasih sama Hyundai. Full. Hyundai sebutannya. Hyundai. Itu dikasih full. Dikasih full konten. Oke. Attendance. Oh, attendance. Attendance terus ada konten. Wih, mantep. Ya, anak otomotif
Masa nggak dapet? Berarti mobil 2. Mobil ya 2. Mobil perang itu lah Stargazer itu. Oh, Stargazer. Jadi Stargazer platnya ganjil, itu Iya, genap. betul. Ganti-gantian. Dan lu pengennya kok- sih punya mobil listrik bang. Jadi Kenapa lu pengen? biar wagon itu udah gua bener-bener, soalnya kilometer udah tinggi gara-gara gua pakai mulu 30.000. Oh, lu pengen Sayang mobil banget. mainan aja wagonnya. Iya itu udah emang kan gue cita-cita dari waktu mobilnya masih Karimun tuh, kan Karimun tuh disebutnya Karimun Wagon kan. Wagon R. Wagon R. Iya. Nah terus tuh orang suka, ini mah wagon masa kayak begini, wagon masa suka digitu-gituin kan. Wagon ini amat gitu. Terus gue penasaran, gue liat-liat wagon. Nah abis itu ini baru wagon, ada yang gituin. Terus gue langsung anjing bagus banget ya. Langsung kayak pokoknya gue kalau suatu hari nanti gue punya rezeki pengen beli mobil ini. Dan akhirnya kebeli. Dan alhamdulillah akhirnya kebeli itu. Oke, dan pengen beli mobil listrik. Iya mobil listrik buat harian. Lu mau yang beli van atau yang apa? Mobil listrik? Yang biasa aja lah bang, yang kayak ya yang harga 1,5 M. Bukan biasa itu. Bukan biasa itu. Bukan biasa itu, udah mahal. Udah mahal banget itu. Udah mahal banget itu dia. Dan gak kena ganjil genap. Iya biar gak kena ganjil genap. Jadi gue udah satu mobil itu. Ya sebenarnya BYD yang M6 itu juga udah cukup sih Iya, buat harian 400-an lah. 400-an gitu kan. Dan Oke. 5 tahun yang akan datang pun kalau misalkan gue jual atau misalnya gue udah nggak lagi, nggak rugi gitu. Iya, kalau dipakai sih ya buat ancur-ancuran aja kan. Iya emang buat harian aja. Oh, lu punya Wagon R Karimun dulu. Hadiah dari Suci Wagon R. Oh ya? Iya. Oh, lu juara 1 ya? Juara 1 dapat Wagon R gue dulu. Anjir. Wah gila, pride Bodong. Enggak dong, kan hadiah. Masa selamat ya, tapi jangan dokumentasi, diem aja. Masa gitu. Jadi ini hadiah, tapi diem aja. Selamat Regen, ini hadiah Wagon R. Wagon Tapi R. jangan di-post. Jangan Takut di-post. yang punya lihat. Masa gitu. Oh, itu hadiah suci. Ini hadiah Suci. Itu mobil pertama lo. Mobil pertama gue bang. Sebelumnya belum pernah punya mobil. Sebelumnya belum pernah punya. Dulu di Bima ada. Dulu tapi bukan mobil gue, mobil bokap. Maksudnya yang lu sendiri Yang tuh sendiri Wagon tuh R. Wagon R itu. Matic ya? Matic. Auto gear shift. Yoi, AGS. AGS. Matic yang dimanualkan. Matic yang dimanualkan. Iya. Manual yang dimatikan. dimatikan. Iya. Dia bisa kayak jadi rasanya tuh kayak naik motor bebek gitu yang Iya. gitu. Mesti diurut tuh gasnya. Iya, harus sama kayak dimain-mainin. Ignis, sama kayak espresso gua tuh. Iya, Suzuki ya? Iya. Suzuki ya. Harus dimainin itunya. Itu berapa lama lu punya Wagon R setelah akhirnya dijual? Kayaknya dari 2015 gue jual tuh 2018 atau 2019 ya. Pokoknya kalau 4 tahun bang, gue punya mobil itu. Terus gue alhamdulillah dapat rezeki ganti mobil. Estate itu? Belum, Chevrolet Trax dulu. Oh, Trax Iya. Turbo. Iya. Dari situ dulu tuh. Dulu gue beli mobil bang yang ada rooftopnya gara-gara terinspirasi dari lu. Sunroof. Sunroof apa Iya. rooftop lagi? Goblok ya. Mau Sunroof. barbecue lu. Iya pengennya ada barbecue. Oh, sunroof. Sunroof. Iya, Gara-gara iya. lu waktu itu yang Delica lu kalau nggak salah lu bikinin ada Sunroof. katanya biar kalau gua ngerokok enak. Jadi Iya. bisa langsung buangnya ke atas. Iya, asapnya ke atas. Asapnya ke atas. Jadi orang ngeliat di belakang, wah ada kereta api. Kayak lokomotif. Kayak lokomotif. Terus gue beli Trax itulah yang udah dapet ini harganya juga nggak terlalu mahal. Oh, lu sempet punya Trax. Punya Trax. Abis Trax baru Mazda 6. Baru ya akhirnya ke Mazda 6. Jual Trax, ada duit kekumpul, baru ke Mazda 6. Gimana tiba-tiba dapat mobil pertama kali dari Suci itu gitu? Wah udah itu happy gue banget itu. happy banget bang, gue bangganya minta ampun itu bener tuh. Kayak wah gila gue punya ini. Nggak dimodif apa-apa mobilnya? Belum, cuman audio doang. Audio doang. Audio doang itu beli 7 juta. Pakai subwoofer kolong. Udah itu doang modifnya? Udah itu doang. Itu aja. Oh, Sisanya happy belum. tuh, happy tuh. Sama iya itu doang kayaknya. Udah happy banget bang gue. Iya. Kayak misalnya ketemuan sama anak-anak stand up, gue bawa mobil. Yang lain naik motor gitu. Gue bilang makanya kerja keras, makanya lucu. Gen, gue pernah lihat foto-foto lama lu ya. Iya. Itu emang dari dulu tuh lu gayanya necis ya, pakai clutch. Nggak ada, bukan gue. Ada. Ya masa sih? Ada di foto sampai ngupload ya waktu itu ya, gue lupa deh. Ini kali itu buat film. Oh, buat film ya? Buat film kayaknya itu ya buat film. Enggak, gue mah
Gue mah dulu bang, buset, lu lihat foto gue yang sama kambing ada dah. Coba dah, regen foto sama kambing ada di Google. Ada. Coba googling Di Facebook gue, buset, gue ngerasa anjing gue terlalu reggae nih zaman itu nih. Baju barong, celana sobek, sendal jepit bang, asli gue. Buset, dulu gue se-Bronx itu gue dulu lab aja kalau misalnya kuliah tuh pakai sendal, kalau misalkan kelasnya kagak masuk kelas ya, kalau di lab tuh udah pakai sendal, pakai celana bolong-bolong, terus nenteng-nenteng alma mater, gitu-gitu bang. Jadi gue, Lu kuliah di mana? di STPLN. Oh iya PLN. PLN ya, dulu, iya. reggae banget, kagak ada necis-necisnya gue. Dulu kagak ada ya regen foto sama kambing ya. Di Twitter yang banyak nge-share tuh. Dikit pakai baju barong, iya reggae Pakai baju barong gue dulu. Apa pakai Vespa Brong itu enggak? Vespa Tanduk Kebo gitu yang ada saungnya enggak? Enggak. Dulu di Vespa. Surabaya ada punya orang tapi gue buat foto doang. Yang panjang, yang giginya yang gasnya dia dari ini, dari rem kanannya. Iya, gitu. Dulu gue saking reggae, saking Vespanya merasa semua itu adalah teman, gitu. Jadi gue nongkrong di Surabaya waktu itu bang, lagi sama temen gue naik motor, wah ada anak Vespa, mampir. Ngobrol tiba-tiba, wah bang dari mana gitu? Gue dari Bima, gitu. Jadi kayak ngerasa akrab sama semua orang, gitu. Apalagi Vespa ya, Vespa itu kan solid kan. Gue pernah ngestutin orang dari daerah Biak sampai daerah Rawabuaya. Ngestutin motor orang. Tuh deh, lu ke Biak ngapain? Lewat. Lewat Biasanya doang. orang ke Biak kan beli Jam ini mangga. Mangga. Dia kan ada mangga. Ada mangga-mangga yang di akuarium. Iya, mangga. Ada penjual mangga namanya Marto di situ bagus. Mangganya? Iya. Oh, iya. Ya, Jalan Biak kan. Jalan Biak, iya, ada dia mangga. Iya, situ stutin. Oke, Di sampai situ. Rawabuaya. Sampai Rawabuaya gua, sampai rumahnya saking ngerasa Shit. CS-nya dulu. Gitu. Nyampe. Pas nyampe, "Oh, thank you ya, bro ya." Gitu. Udah nginep rumah saya aja. Kagak. Enggak. Udah balik Ki. Gitu. Tapi emang Vespa solid banget sih Vespa lah. Vespa iya dulu tuh Iya. kan kita ada sampai setiap ketemu tuh harus klakson sesama Vespa gitu. Nunjukin SNK asli, hey guys. Enggak usah. Terlalu berlebihan kalau gitu. Berlebihan. Enggak usah. Bro, lihat nih mesinnya dibuka lu topong. Lihat nih. Apa namanya? CDI Platina gitu-gitu. Gua masih Platina. Apa nama partai yang mahal? Malosi. Oh, ini Malosi ya? Polini Malosi nih bro. Yoi bro, gitu. Asik. Oh, gue masih platina nih, gitu. Oh, lu udah CDI ya, gitu. Sombong. Ribet. Terus pernah gue ada, ini lucu nih. Ada waktu itu mogok, terus gue mampir. Wah, terus habis itu kayak setelan gue kan emang kayak anak bengkel lah, gitu kan, anak Vespa banget lah. Bang, bisa bang? Wah, coba gue liat dulu bang gitu. Ketok-ketokan setengah jam kagak ketemu bang. Ketok-ketokan platina. Jadi kan dulu kan ada platina itu kan diketok-ketok kan. Gue sotoy-sotoyan aja tok. Coba setelah bang tok gitu. Akhirnya datang satu orang lagi. Kenapa bang? Ini bang motornya mogok gitu. Diketok sama dia tek langsung Lu jalan. sosokan. Yang penting solidaritas dulu. Solidaritas saya dulu. Yang penting kita bisa sama-sama. bisa belakangan. Yang penting berjuang bersama. Gitu. Tapi apa? Motor yang kepengen banget lo beli? Kapan? Sekarang? Iya. Cita-cita deh. Sekarang cita-cita kayaknya gue suatu hari nanti, tapi gue belum pengen sekarang, tapi suatu hari nanti kayaknya motor terakhir yang akan gue punya itu adalah BMW GS G1300 itu motor adventure kan. Jadi kalau gue udah tua itu gue pengennya motor itu yang nantinya nemenin gue kalau misalnya mau kemana-mana. Nggak capek, enak. Posisi duduk enak, buat Dibawa jalan touring kemana juga Iya. enak gitu sih. Berarti kalau satu motor yang lu pengen itu? Saat ini ya mungkin maksudnya masa tua ya pengennya sih itu. Kalau sekarang udah nggak ada keinginan buat beli motor sih bang, lebih kayak kalau sekarang lebih kayak duit gue buat keluarga gue deh, Yes. buat anak istri gue gitu. Kebetulan anak istri gue kan suka naik motor juga kan, jadi gue beli. Jadi beli motor. Pakai beli motor. buat bini lu. Buat bini gue, buat sama anak gue. anak lu nanti. Iya gitu. Iya. Bini lu gak marah tuh kalau lu beli motor-motor terus? Enggak sih, alhamdulillah dia support sih kalau beli motor. Dia doang. support kecuali support postingan Davina Karamoy. itu film ya? Itu film. Itu gimmick-an ya? Iya, gimmick. Nggak ada Davina mah biasanya kayak Ade sendiri, Bang. Iya, kayak ya elah sama Davina gitu.
Oh itu Gimikan. Karena film doang, nggak ada gue. Lu main di situ? Main. Oke, makanya lu repost. Makanya gue repost. Terus jadi rame tuh. Jadi rame karena istri gue yang up ceritanya. Oh, gue kira beneran. Nggak ada gue mah. Lo ngapain orang repost enggak ya? Tahu ngapain? Kita Aneh nge-save. banget. Markah. Oh tuh main film, Gimikan Buat film. film. Iya. Nggak ada. Davina mah biasa aja gue sama dia kayak, iya udah bener kayak adek udah. Kalau ketemu biasa gitu. Biasa aja. Dek gitu. Ngapain deh? Gak usah sebut dia juga. Biasa Davina itu. Dek apa? Dek. Iya Mas Rigen gitu. Mas Rigen. Film apa namanya? Judulnya? Kang Solah bang. Oh, Kang Solah. Kang Solah. Iya. Alhamdulillah. Gak tau nih kayaknya pas ini tayang udah keluar turun ya? dari bioskop. Sekarang sih masih ada. Sekarang udah alhamdulillah 2 juta. Iya, Kang 2 juta Solah. penonton. Apakah GJLS yang berikutnya akan melebihi Kang Solah? Gini bang, GJLS itu kan yang pertama itu kan target kita kan 54 juta penonton kan. Terus kita kayak wah kayaknya kita ketinggian deh naruh ini. Makanya target sih kalau di yang berikutnya kayak 40 aja udah cukup deh. 40 juta? 40 juta kayak udah cukup deh gitu. Enggak kita nggak mau muluk-muluk 54 juta. 40 juta juga tinggi banget kan? Tinggi banget itu. Oh, orang Paling tinggi ujung-ujungnya 40 juta. ujung-ujungnya dapat 600 doang. Tapi kita sudah sering ngobrolin soal film GJLS ya. Betul. Bahkan banyak orang yang sepakat bahwa lu kalau emang sekalinya suka banget. Betul. Nah dari situ tuh akan ada pelajaran berikutnya di film GJLS itu apa? Nah kita tuh nyebutnya makanya kita sama Pak Monty menyebut bahwa GJLS ini adalah eksperimental. Gitu. Jadi yang pertama kita udah bereksperimen dengan masukin bloopers di tengah-tengah dengan keabsurdan itu gitu. Nah, Akan dimasukin lagi nggak? yang kedua kita akan mencoba eksperimennya lain lagi gitu. Kayaknya kita akan mencoba hal baru. Gitu sih. Jadi nggak ada bloopers lagi? Kayaknya gue sih pengennya kalau gue ya kebayangnya pengennya kalau misalkan PH-nya menyetujui kita bikin 2 versi. Jadi ada versi film, ada versi uncensored gitu kayak film apa Pabrik Gula atau apa gitu kan kalau nggak salah dia punya ini uncut version kan. Iya. Yang Extended version kan gitu yang nambah sekitar 15 menit atau 10 sampai 15 menit. Nah, gue pengen ada film yang beneran nggak ada blooper sama yang ada kayak gitu-gituannya. Oh, yang extended buat di Netflix misalnya. Ya gitu. extended misalnya enggak ditayangin di bioskop juga kan kalau itu juga ditayangin ada yang 17 plus ada yang 21 plus apa gimana gitu. Ada gitu. Oh, jadi 2 versi nih. Ada 2 versi yang nggak tahu ya Boleh tapi ya juga bisa nggak ya kalau soalnya kan kalau yang bloopers ini kan hitunglah kemarin kan 600.000. Oke lah kalau misalkan ada yang suka ada yang nggak suka mungkin sekitar 400.000 masih nyangkut kan. 400.000 angkanya udah lumayan banget kan. Nah untuk dengan yang beneran film, yang beneran movie, yang ceritanya jelas, yang ininya produksinya beneran, editannya beneran. Nah itu mungkin kita akan ngebuka pasar baru lagi. Ini 3 hari di FYP TikTok tuh lagi selalu muncul adegan lu di bangku yang Rispo minum kopi. Oh, itu beneran enggak gitu. Lu ketawa soalnya beneran spontan emang. Karena gue kaget sama jawabannya teriakannya Rispo. Jadi nggak tahu Rispo itu tiba-tiba kan kita Pamon itu Monty Tiwa itu dia suka ngediemin adegan. Jadi misalnya udah harus cut sama dia udah lihat dulu digituin. Biarin aja gitu. Nah makanya Rispo itu kadang tiba-tiba lagi bengong. Kita kan lagi merenung. Kalau misalkan di skrip ya, mereka bertiga merenung karena ide-idenya ditolak oleh bapak. Gitu kan. Bapaknya pergi ke dalam. 3 orang anaknya ini lagi pusing. Tuh gimana ya? Rispo tiba-tiba inisiatif ngambil kopi diseruput sama dia. Kaget gua. Soalnya reaksi lu tuh kayak iya, terus gua ketawa tapi gua bingung kok nggak di-cut. Jadi gua ketawanya nahan gini. Oh ini mungkin bukan ambil master kali. Gua gitu mikirnya. Oh ini mungkin nanti buat Rispo doang kali ini kamera ke Rispo. Makanya gua tahan begini kan kalau diri. Gua tahan gitu. Habis itu udah tuh dibiarin. Terus dipakai nanya lagi kenapa po? Udah sabar po kata Ibzi. Udah sabar po gitu kan. Disangkanya gara-gara itu udah sabar po. Ibzi masih gitu tuh. Masih berusaha untuk adegan nih gitu. Pahit di jalan. Itu gak ada bang. Makanya gue kalau misalkan itu film ada skripnya di ini ya kayak film-film kayaknya banyak skrip yang seharusnya tidak ada deh gitu. Jadi dimasukin. Apalagi yang gak ada tiba-tiba ada. Rumah sakit banyak banget tuh. Perkenalan di rumah sakit.
Itu cuman janjian doang. Mai nanti kan ini bapaknya kan emang terlihatnya tidak masih muda lah. Kalau sama kita kan ya nggak mungkin ini bapak sama anak gitu kan. Nah makanya ntar dimainin aja Mai. Anaknya yang mana ya? Gitu. Nah Rispo jawab kan, saya pak, saya anaknya. Ini kakaknya, ini kakaknya. Umay bingung, kakaknya si bapak? Bukan. Ini kakaknya dia, dia kakaknya ini. Nah saya kakaknya dia. Jadi kayak belibet-belibet gitu, bang, kayak pusing sendiri gitu. Si Rispo gini, nih saya Rispo nih. Saya kan, dia tuh segini tangannya, saya Rispo. Ngapain pakai angkat tangan? Nah, maksudnya orang normal gini, saya Rispo mas. Gitu, ini kakak saya Hibzi, kayak gitu harusnya kan. Tapi dia, kalau saya ini kan Rispo. Gitu. Itu nggak ada juga? Nggak ada tuh, tambahan-tambahan lagi tuh. Yang gambar Rispo? Yang gambar Rispo yang mana? Yang di apa? Jangan kedip gitu. Oh itu juga nggak ada tuh. Oh itu nggak ada? Itu nggak ada. Disuruhnya bangunin doang. Hibzi emang udah dendam sama Rispo. Karena beberapa kali Hibzi juga digamparin sama si. Jadi tuh film banyak banget bang adegan-adegan gampar-gamparannya. Ada gua digampar sama Rispo sama Hibzi, ada Hibzi digampar sama Rispo gitu. Jadi satu momen itu pas lagi masuk dia nyari kan di adegannya kan nyari Rispo mana ya? Nah Rispo kan tidur dia. Harusnya po bangun gitu. Sampai sini digampar, pak. Dia kaget. Gitu, dikat apa paman? Cut. Po jangan melek, po. Dia jangan merem gitu. Digampar kok. Iya dia ngomong gitu, ada ngomong. Ada dialognya dia. Dibilang gimana nggak merem orang digampar. Itu nggak ada. Nggak ada. Wah banyak bang, kalau misalkan itu kayaknya yang nyangkut di skrip cuma 70%, 30-nya. Orang ada adegan yang serius justru dihilangin. Adegan yang gue nangis-nangis di kuburan. Jadi kita pas abis si Rispo sama Hibzi ada adegan berantem tuh yang puncak nih cerita ini. Wah drama tuh harusnya tuh. Jadi gue nangis di kuburan karena gue sebagai abang ngerasa gagal. Kasih contoh buat adik-adik gue. Harusnya ada itu untuk ngebelain cerita nih. Jadi ceritanya ini titik baliknya mereka bayannya gitu. Oh karena mereka ke kuburan ibunya Hibzi sama Rigen gini-gini gitulah. Akhirnya mereka sepakat karena ingat quote ibunya, kata-kata ibunya, nasihat ibunya gitu harusnya. Dan itu tidak terjadi. Akhirnya itu yang di-cut. Itu udah di-tag. Kita tag. Akhirnya itu nggak dimasukin ke film. Karena kepanjangan. Karena akhirnya udah kita bikin film tolol aja udah. Dan ternyata penonton pun tidak peduli dengan ceritanya. Jadi mereka juga tidak bertanya bahwa kenapa tiba-tiba mereka baikan ya gitu kan. Kalau di film tuh ada sequence-nya kan, ada plot-plotnya, kenapa mereka terpuruk, terus kenapa mereka bisa balik lagi, kenapa bisa mereka mendapatkan kemenangan semu segala macam gitu-gitu kan. Nah ini benar-benar akhirnya udah orang pun nonton karena judulnya GJLS, orang udah ekspektasi ini film goblok. Makanya tagline-nya adalah Siap goblok gitu. Dan itu kreatif lu yang nulis? Kreatif apa tuh? Untuk penulisan naskah segala macam. Oh enggak, kita cuma supervisi aja sih jatuhnya. Cuman kayak kasih masukan-masukan. Jadi kita meeting pertama mau bikin cerita apa? Ceritanya gini aja nih. Terinspirasi dari Hibzi, gue bilang gitu kan. Ibunya baru meninggal, bapaknya nikah lagi gitu. Akhirnya dibikin lah filmnya itu. Penulisnya tau nggak bang? Penulis film GJLS itu yang nyanyi Mejiku Hibiniu. Hah? Suisei. Yang nyanyi? Iya, yang nyanyi. Yang gimana? Antara kau dan antara kau dan antara kau dan penulisnya Suisei GJLS. Oh, iya. Baru tahu gue. Gitu, dia yang nulis tuh. Dan dari semua teman-teman lu merasa lu yang paling waras? Bukan sebenarnya mah kalau Hibzi mah kadang cuman nyari aman supaya nggak kenceng. Jadi kalau gue liat Hibzi tuh yang mancing. Iya. Mancing biar ribut. Mancing biar ribut, eksekutor Rispo dah. Mancing biar Rispo ngelantur. Iya. Nah habis itu gue jadi kayak, po ini terlalu ngelantur gitu. Jadi gue yang ngebenerin mulu, po lu terlalu aneh gitu. Makanya ada satu topik di podcast. Tahu nggak bang? Pembahasannya cuma perkara beliau. Hah? Ada, gue lupa deh, podcastnya tuh cerita tentang pokoknya kita lagi ngobrol gitu. Lu biasanya manggil saudara lu apa? Beliau bukan? Gitu-gitu si Rispo nanya. Nah terus gue akhirnya gue harus menempatkan posisi, gue support Rispo, gue tolol juga gitu. Jadi kita tidak ada yang tolol, tidak ada yang waras sebenarnya. Akhirnya kita ngikut aja. Pokoknya paling aman tuh main ngikut Rispo.
gitu. Jadi akhirnya Rispo ditanya kayak, lu tuh biasanya kalau ngomong beliau ke siapa gitu-gitu. Ya biasanya tergantung lah kalau misalkan orang ketiga gitu. Oke, misalnya berarti ini gua, lu, yang beliau siapa deh gitu. Antara gua, Rispo sama Hibzi nih, di antara kita bertiga siapa yang beliau? Yang nggak ada, tergantung. Yang nggak, gua juga nggak mungkin ngomong beliau ke lu gitu-gitu. Terus lu ke siapa? Ke beliau. Ya biasanya ke orang lebih tua. Berarti bapak lu panggil beliau. Gitu. Terus ada yang terus akhirnya Rispo ngomong gini, ya udah di antara kita bertiga berarti ya ada kemungkinan, lu ada kemungkinan beliau, terus Regen juga ada kemungkinan beliau. Lah, gue berdua ada potensi beliau, lu kagak ada potensi beliau. Lah, lu kagak beliau dong. Tolol aja. Tolol banget bang, sumpah bang. Aneh banget. Itu episode berapa? Episode berapa itu? Gue juga baru inget lagi ada episode itu gara-gara ada yang bikin potongan-potongan. Gitu. Gue anjing ini sumpah tolol banget ya, gue bilang. Masa ada obrolan, lah lu enak kagak beliau. Gue jadi ada potensi beliau. Gitu di permasalahan ya. Iya. Anjing tolol sih. Tolol asli Rispo tuh. Nah kalau yang apa? Yang si Rispo godain bininya si Hibzi. Wah tuh gue tolol banget juga. Kemarin kan mau ke sama gua. Dia kata nge-gym. Iya. Gara-gara bini Hibzi ikutan. Terus dia bilang gini, emang mantep tuh bininya. Goblok emang. Mereka tetanggaan bang. Mereka tetanggaan. Rispo sama Hibzi itu tetanggaan. Terus habis itu si Rispo tuh suka gini, Hip, gue ngelihat istri lu nyapu di halaman mantep juga gitu. Goblok banget bang, sumpah. Untung gue kagak jadi ngambil barengan sama mereka. Gitu. Gue ngeliat istri lu tadi pagi nyapu, Hip, ini Hip, bapak putih ya Hip ya, gitu-gitu bang. Goblok gue bilang. Nah si Rispo kan kalau si Hibzi nyautin misalnya lu goblok lu, gue tonjok lu ya. Kalau Hibzi marah gitu. Terus kadang kita suka balas, Siti juga tadi pagi gue liat buang sampah juga mantep. Lah istri gue memang mantep. Curang banget. Kalau dia diiyain, Malah dibanggain. Harusnya kan orang ngebela kan. Wah Rispo tapi emang wah absurdnya udah levelnya udah nggak kuat gue bang, bener dah. Apa paling absurd? Wah anjing banget itu orang tuh, udah kagak ada moralnya juga kagak ada tuh. Apa ya? Ini dia ada pembahasan lah gitu. Jadi ada sanak saudaranya meninggal gitu kan, sakit. Terus dia yang membiayai gitu. Dia yang membiayai, gue biayain segala macam. Tapi ya udahlah, udah tenang sekarang, udah meninggal gitu. Tapi istrinya sekarang sehat sih, tapi renov. Gitu bang, dia ngomong gitu. Jadi kan kita lagi ngobrol, suaminya sakit gini, terus dibiayain, terus udah meninggal gitu. Terus istrinya gimana ya? Istrinya sih sehat, tapi minta renov. Ngeluh di podcast bang, anjing gue bilang goblok banget ya. Gitu. Renov rumah. Masalahnya yang diobrolin mertuanya. Lu bayangin tuh. Gue aja pas denger itu, anjing po goblok begitu-gituin bang. Dimasukin gak? Dimasukin, ada di podcast. Istrinya tuh lagi ngedengerin tuh. Pernah tiba-tiba istrinya ngambek. Jadi dia tuh ngerasa istrinya tuh tidak mendengar podcast. Karena akhirnya istrinya itu baru dengar podcast 2025 awal apa 2024. Oh sebelumnya enggak. Sebelumnya nggak tahu Spotify, nggak pernah ngedenger Spotify. Akhirnya sekarang udah mulai ngedenger. Ada satu momen tiba-tiba istrinya ngediemin dia seharian. Ditanya, kamu kenapa diem aja? Aku udah denger semuanya. Aku udah dengar semuanya. Apalagi nih nggak tahu gua gitu kan, kata si Rispo. Apa nih? Iya kamu ngaku katanya mantan kamu lahiran anaknya mirip kamu. Dan itu keluar dari mulut Rispo emang. Jadi dia lagi cerita mantannya. Lu mantan gua lahiran lagi. Mana gue anaknya mirip gua. Dia ngomong gitu di podcast. Istrinya denger, istrinya diseriusin gitu. Dia makan asbun aja bang. Asal bunyi aja. Yang itu ada bini-bini kalian tuh pada marah gak sih soal cerita pribadi kalian di podcast gitu kan? Kan gak cuma Rispo doang. Kalau gua kan masih tahu lah mana yang kayaknya batasan privasi mana. Iya, mana yang kayaknya ini diceritain, yang ini kayaknya nggak usah. Rispo tuh total bang, semuanya benar-benar diceritain apa gitu-gitu. Udah gitu kan mereka berdua tetanggaan. Rispo sama Hibzi itu tetanggaan. Jadi ini rumah Rispo, ini rumah Pak Daniel, ini rumah Hibzi gitu. Jadi beda satu rumah. Nah jadi kadang mereka saling tahu nih. Waktu itu ada Hibzi ngelihat Rispo mukanya cemberut, marah, gara-gara nyari handphone, katanya handphonenya lupa di mana gitu. Terus langsung diomongin bang, lu jangan gitu po, lu nggak boleh di podcast, lu jangan galak-galak sama istri lu gitu. Nasehatin tapi di podcast. Anjing.
Gue pernah kenal sama istrinya. Apa? Si Rispo. Iya. Waktu datang ke kemarin podcast Oh ini kemarin. Ya, Siti. Iya. Ini bang istri gue bang gitu. Iya. Iya Siti gitu. Asli. Tolol Gue banget. kadang kayak kasihan gitu sama Siti. Dibeliin tas. Gue habis beliin tas istri gue nih gitu. Happy banget dia. Oh iya po, keren lu po. Emang gitu po. Lu beliin tas apa? Eiger. Istrinya disuruh naik gunung. Memang care. Anjing. Dia beliin Eiger aja. Gue bilang ini udah terlalu aneh nih sumpah nih. Si Rispo nih. Tapi gila sih tuh. Tuh tolol sih tuh. GJLS tuh ajaib-ajaib tau. Salah satunya podcast live yang ada orang kesurupan apa itu. Oh. Itu emang gimikan panitia. Gimikan. Jadi gua kan kebetulan tim konten. Jadi itu acara penanggung jawab gua. Jadi gua sama si Ronald tuh emang janjian, Nal cariin orang Nal anak stand up Nal. Pura-pura nyerang Rispo. Rispo kagetnya bang, karena dia di Twitter abis diserang ampun-ampunan sama orang. Kenapa? Gara-gara dia piala apa yang Indonesia lagi lawan siapa? Oh iya. Yang dia iya, posting diserang. sama Kaesang, dia bilang nobar sama Kaesang gitu. Padahal posisinya dia janjian sama orang di pos di tempat yang sama ada Kaesang. Oh, gitu. padahal bukan janjian nonton. Bukan janjian nonton. Jadi dia mau ketemu sama orang, nah ternyata di tempat itu datang si Kaesang juga gitu. Akhirnya mereka ketemu. Nah, Rispo emang orangnya norak ya. Jadi di video-videoin, di-upload di Twitter. Rame tuh hari Kamisnya, hari Jumatnya kita ada acara itu. Yeah. Tiba-tiba ada orang nyerang dia. Dia kagetnya makanya bener. yang di Twitter nih kayaknya gitu kan. Iya dia mikirnya gitu kan abis itu sumpah gue kaget gue pikir orang dari Twitter beneran mau nyerang gue karena dia abis bang diserang bener-bener diserang hancur-hancuran dia sampai gue aja gue ngomelin di grup gue bilang po lu kalau lu tahu lah gitu kapan momennya ngupload ini lihat sikon gitu ya gue kagak tahu gue mas sebenarnya gue juga cuman kayak buat lucu-lucuan doang gitu ya lihat sikon lah gitu Dia mau tolol sih. Emang Tolol iya beneran. tololnya asli Iya. Gila Rispo tuh. makanya kalau misalkan dibilang Rispo tuh wancoynya GJLS. Iya. Kagak, kalau wancoy itu nalarnya masih jalan. Logikanya Rispo masih. Kalau Rispo tuh udah kagak ada dia. Nalarnya nggak ada, etikanya nggak ada gitu. Kemiripan mereka mungkin cuma satu. Gampang akrab sama orang kaya. Kemarin WhatsApp gua. Bang, Jawi pengen ketemu, pengen makan kata gitu. Wis, ini mau ngomongin bisnis. Oh, mau bangun gedung Warkopolim 17 lantai. Sebenarnya belum sampai situ sih bang. Iya siap. Oh berarti dia yang jadi ini ya penyambung ke orang kaya dia tuh. Nih, kadang nih lagi syuting lagi apa GJLS tiba-tiba Gen, tolong sih Gen ini ada minta video. Siapa po? Ini ada kepala ini gitu bang. Oh. Dia banyak kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol. Selamat atas kenaikan pangkat. Gitu bang. Oh dia jago tuh ya Dia gitu-gitu. jago skillnya di situ dia emang. Boleh Dia. Makanya boleh. linknya ya termasuk itu makanya dia bisa ketemu sama tiba-tiba ketemu sama Kaesang ya itu link orang kayanya banyak. Makanya gue bilang linknya link sedunia tuh emang tuh. Bener-bener orang-orang. Wanco juga jago tuh gitu-gitu tuh. Iya. Wanco juga jago. Kalau kita kan ya lihat-lihat orangnya juga kan. Kalau kayaknya dia asik mungkin kita masuk gitu. Tapi kayaknya nih orang nih dia nggak mau turun nih. Maksudnya orangnya tinggi banget nih gitu. Nggak mau mencoba asik sama kitanya. Nah kadang kita kan juga sungkan kan gitu. Kalau Rispo nggak bisa. Yang penting kaya aja. Yang penting kaya bisa dia. Linknya makanya link orang kayanya banyak banget. Video, gue pokoknya ngeliatnya kalau dari video call nih. Assalamualaikum abangku. Wah tuh Rispo tuh. Gimana abangku lagi di mana ini? Nih saya lagi di ini abangku. Gitu-gitu. Tapi dia gak kelihatan Maksudnya bisa kayak gitu gak kelihatan gitu. Gak kelihatan dari mana ya? Kalau misalnya kalau kita lihat kan Marcel jagonya kelihatan. Oh iya. Tertampak lah Iya. di publik. Betul. Kelihatan. Rispo Iya. enggak deh. Karena Rispo yang kayaknya yang dia deket itu bukan public figure gitu kali bang. Kalau Oke. Marcel kan emang dia dulu sama senior kan, Iya. sama Arafi, sama siapa gitu kan. Jadi emang dia tuh suka di storyin kan. Nah kalau Rispo enggak, jadi dia berteman aja. Gitu. Jadi dia berteman ya secara berteman off air lah istilahnya gitu. Itulah keistimewaannya si Rispo. Bener. Kalau keistimewaan lu apa? Berhentiin hujan. Kagak anjing. Kagak, gua berhentiin hujan mah kebetulan aja bang sebenarnya. Maksudnya? Ya kebetulan berhenti gitu. Gimana?
gitu. Ya kayak waktu itu ada di Lampung tuh yang sering banget dibahas tuh yang di Lampung. Jadi lagi ada acara efek rumah kaca lagi perform hujan gede. Itu dia tuh saksi tuh si Iqbal tuh. Iya. Lagi sama gua. Terus dia ngevideoin kan. Gue bilang pas dia lagi ngevideoin kan gue kan gitu-gitu kan pura-pura kan gitu. Terus dia videoin. Gimana nih Ki? Ini kan Rizky kan karena saudara gua. Gimana Ki ini hujan nih? Aman. Ntar jam 21 segini-segini hujannya berhenti. Gue asbun aja gitu. Ngomong gitu dong. Berhenti. Terus habis itu di-shoot ke lihat Gen jam berapa? Wah, iya berhenti beneran jamnya pas. Wih, Iya, seperti yang lu bilang itu. Iya. 21 gitu ya. Iya, padahal gue juga kagak tahu gue doa baca apaan itu. Gue cuman Al-Fatihah doang kayaknya dah gue gitu. Tapi lama-lama gara-gara beberapa kali kebetulan dan berhasil, gue ngerasa kayak apa iya? 2 kali kejadian soalnya. Sekali 2 kali. Beberapa kali lah, ada 3 kali ada lebih kali. Apa ya selain di Lampung gimana? Syuting Trans 7. Syutingnya ceritanya di truk. Jadi di belakang truk. Waktu itu sama anaknya si Anang yang cowok. Siapa sih namanya itu? Aurel. Bukan yang cowok. Azril sama pacarnya ceritanya. Nah, naik kita bikin ceritanya seakan-akan kayak makan siang di belakang truk gitulah, outdoor. Tiba-tiba abis di set hujan gitu. Terus anak-anak udah bercanda, Gen gimana nih Gen hujan nih gitu. Ada ambil bikin kopi dah, gue bilang gitu kan. Gue bercanda doang gitu. Bikin kopi, ngerokok gitu-gitu. Lah berhenti. Beneran? Berhenti bang, tiba-tiba lanjut syuting gitu. Terus akhirnya kru mereka percaya, gila Rigen emang bisa gitu. Abis itu syuting ini lagi GJLS, makan-makan, hujan gede, sampai ada videonya tuh. Gue begini kan, emang gue kontenin. Berapa menit kemudian hujannya berhenti. Dari yang tadinya angin gede gitu, badai, tiba-tiba berhenti. Gue langsung kayak, apa gue beneran punya gitu? Apa ini gift gue gitu? Kayaknya I'm the chosen one deh. Iya, gue kayaknya gue emang ada keturunan dah gitu. Tapi lu mempercayai itu gak akhirnya? Ya gue sih enggak bang. Tapi kan sebenarnya kalau di agama Islam tuh ada doanya sebenarnya gitu. Dulu Rasul juga pernah memakai doa itu. Ada doanya itu kata Ustadz Ambia tuh ada doanya. Jadi gue akhirnya sekarang itu kalau misalkan hujan, misalnya mendung atau misalnya hujan nih, ya doain aja nih ada doanya gitu. Oh, baca doa itu. Baca doa itu ada doanya. Doanya tuh pokoknya kurang lebih artinya tuh kita minta hujannya diturunin tapi bukan di tempat kita, di tempat yang membutuhkan. Wih. Gitu. Wah, ada ya gitu. Ada gitu. Dan akhirnya lu baca doa itu? Ya kadang gue jadinya Al-Fatihah sama doa itu gitu. Ya kadang ada juga yang tetap hujan, ada juga yang berhenti gitu. Buat panitia Pesta Pora Synchronize MotoGP Mandalika, silakan kontak Rigen. Kalau Mandalika kayaknya nyebrang pulau gue nggak bisa deh. Yang deket-deket aja ya. Yang deket-deket aja. Capek juga. Yang deket-deket. Kan ada job nih berarti hujan di Mandalika. Ambil gak gitu. Yang anjing kemarin bang, gue 2 kali gue kena gara-gara orang kesurupan, nggak taunya di prank gue. Ada lagi kemarin. Jadi kan lagi syuting, kemarin tuh lagi syuting series gitu kan. Terus tiba-tiba lagi foto bareng kita. Tiba-tiba di belakang tuh drivernya si Hibzi ketawa-ketawa. Terus kita samperin, ngapa sih itu? Tahu sebelah. Dia lagi nonton TikTok pocong. Gitu, TikTok pocong. Ketawa-ketawa terus tiba-tiba ngamuk kayak orang kesurupan gitu lah. Terus kagak ada yang bisa kan, kagak ada. Gimana nih? Gue bilang, gue udah ngomong tuh. Ntar gue 2 kali lagi kena prank. Karena kan yang sebelumnya gue juga kena prank kan. Sebelumnya tuh orang kesurupan gak taunya udah di brief gitu. Gue bilang ntar 2 kali lagi. Kagak udah bantuin lu gini. Dia soalnya dari siang nih duduk di situ mulu gitu. Ada ayunan gitu. Nih kayaknya beneran ini mah gitu. Coba gini gitu kan. Si Hibzi aja, jadi si Hibzi yang ngomong tuh karena itu driver Hibzi kan. Bantuin gue pulang gimana gitu. Gue cobalah gue baca-baca, gue ngobrol. Lu ngapain sih nih, jangan gangguin gitu. Kita ini udah mau pulang. Ntar lama lagi kalau misalkan lu pengen kita pulang ya ntar jadi lama. Gue gitu-gituin kan. Terus Gen ini kan bacain Anas. Ya lu aja kan lu hafal, gue bilang gitu. Kenapa harus gue yang bacain? Sama keluarnya. Artinya juga sama, gue bilang gitu kan. Kalau lu hafal lu bacain gitu. Enggak, kayaknya lu yang bisa. Gitu-gitu nama anak-anak nih. Akhirnya udah tuh gue ini kan. Terus habis itu anjing nih, gue beneran bisa apa enggak sih? Gue tuh kayak ada. Lu coba kayak ada dalam hati gue. Gue kayaknya mungkin gue bisa gitu. Mungkin gue bisa gitu. Kayaknya gue bisa. Coba gitu. Gue baca-bacain di mukanya, gue giniin kan. Gitu di mukanya. Set gitu. Habis itu
Abis digituin orangnya yang kesurupan gini, mana 200 gua udah jadi ya. Anjing, Ale bangsat emang. Namanya Ale tuh, driver Hibzi. Langsung minta ke tim konten, mana tadi 200-nya? Jadi ya udah ya gitu ya. Bangsat gue bilang. 2 kali gue gitu. 2 kali di prank. Iya, Sama lagi. sama pranknya sama persis gitu. Gue langsung kayak anjing ini kalau kayak begini terus orang makin gak percaya sama gue. Itu siapa? Jadi mereka asisten-asisten segala tuh anak-anak kontennya Hibzi, mereka janjian, kita bikin apa yuk gitu. Udah si Ale aja kesurupan, ntar gue kontenin gitu. Jadi gue Hibzi Rispo tuh nggak percaya, maksudnya nggak tahu kita. Makanya kita tuh beneran panik. Rispo itu digini-giniin, digituin Rispo mundur, wah gitu. Hibzi udah sampai marah, udah gue mau pulang gitu. Namanya Ale kan, udah le gitu. Ambil baju gitu-gitu sampai dibentak-bentak supaya sadar. Gua aja yang kena. Gua sama Pak Ono namanya, ada Pak Ono satu lagi. Ini gitu, dia di belakang kepala gitu. Dia yang serius banget. Kalau gua mah biasa aja gitu. Gimana highlightnya kena gua lagi pasti. Dia mendalami peran. Pak Ono mendalami peran. Karena dia juga cerita kalau dia itu pernah bisa nyembuhin orang dengan pijatannya dia. Jadi dia percaya kan hal itu. Dia percaya kan hal itu. Dia yakin bahwa dia bisa. Itu juga Pak Ono aneh juga tuh, kerja di GJLS sobe. Dia pernah mijitin orang di kontrakannya dia. Jadi orangnya yang bapak-bapak ini nggak bisa jalan, dianterin sama anaknya 2, dipijitin di depan rumah. Bapak-bapaknya dipijitin depan rumah, habis dipijitin anaknya disuruh nongkrong di dalam, udah duduk di dalam aja, bapaknya di luar, gitu. Terus tiba-tiba anaknya keluar sama Pak Ono, bapaknya udah nggak ada, beli kue putu. Dia langsung bilang, tuh kan sembuh. Anjing tolong. Ke kantor isinya orang goblok semua. Pusing gua di GJLS itu bener dah. Anjing. Masih ada Pak Ono? Masih ada sampai sekarang. Dia nyembuhin orang, dipijitin segala macam. Terus anaknya udah kita duduk dalam aja dulu yuk. Bapak biarin di sini, ntar juga dia sembuh. Hilang tiba-tiba. Lah bapak mana? Di seberang lagi beli kue putu. Anjing. Mantap Riken. Kita yang habis-habis emang GJLS banget ya, sampai kantor-kantor ya OB-OB-nya GJLS juga. Orang GJLS semua. Gila. Sekarang kita masuk ke STMJ, subscriber tanya mari jawab. Sebelumnya gue udah habis nih. Tehnya mau lagi dong? Ini jaringan nirkabel. Ini ya. Ini yang kan kedap kan, kalau ditutup kedap kan. Nyambung ini, jadi ngetok di sini buka di situ. Emang jaringan nirkabel ya, ada Bluetooth. Bluetooth. Iya, Bluetooth. Infrared bukan? Lebih jadul lagi. Bluetooth. Oke, pertama dari Via Nando. Bang Riki pas adegan cium tangannya Devina, sebenarnya lu nafsu beneran kan? Emang ada? Ada adegan cium tangannya dia. Tapi itu gua acting method banget tuh. Anjay. Gue scene ini bang, ini scene menurut gue kan berat banget karena gue harus nangis, harus sedih, harus ngebayangin Davina cewek yang gue idam-idamkan di film. Dara namanya kan Dara di karakternya. Di film doang. Di film harus ternyata dia udah nggak ada lah gitu kan. Jadi gue harus ada kayak gitu. Makanya gue satu hari tuh gue kagak asik banget tuh di set. Makanya jegel segala tuh sampai lu kenapa sih gitu-gitu misah mulu. Gue tuh ngerokok di bawah pohon, menyendiri denger musik sedih. Pokoknya gue bikin suasana tuh semelo mungkin bang. Gitu. Jadi gue udah kagak kepikiran pas nyium tangannya dia, udah nggak kepikiran apa namanya komedi-komedian. Iya udah komedi, terus gue nafsu apa segala macem kagak ada gitu. Jadi udah yang bayangan gue tuh gue udah masuk ke dalam metode aktor, dimana gue harus ngebayangin bahwa cewek gue ini harus pergi. Jadi itu ceritanya kan ibunya pergi, ininya pergi gitu. Jadi gue harus ngedalamin itu. Itu jadi udah nggak kepikiran tuh nafsu apa segala. Wangi, apa juga nggak kepikiran tuh. Jasmine. tahu ternyata bukan nggak kepikiran. Tahu ternyata. Oke, nggak kepikiran tuh Nando. Nggak ada Nando gila. Profesional gue mah. Gila profesional. Giliran gue ditanyain ya, giliran Arya Saloka, Deva Mahendra, kayaknya lu pada biasa aja dah. Dan adegannya lebih hot mereka loh. Gue cuma cium tangan aja. Kayak dipermasalahin banget sampai. Berikutnya ya Miss 911. Kalau GJLS bisa nambah personil, siapa anak stand up yang kira-kira cocok dan bakal lu ajak kan? Kalau misalkan bisa nambah personil, kayaknya gue butuh Mukti Entut.
Muktintut tuh karena El Metronom. Dia itu kan sama Rispo sama Hibzi tuh udah lebih dulu di Jogja dulu. Mereka bikin Miris Bro. Gitu. Jadi kontennya sebenarnya ya absurd juga lah sama kayak GJLS gitu lah. Ya karena emang core-nya kan kita di Rispo kan. Core-nya Rispo dan Hibzi kan gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan bisa nama personil, gue pengennya ya kita nambahnya si Mukti sih. Muktintut. Kan jadi pas kan GJLS kan G-nya Regen, J-nya Hibzi, L-nya Rispo, S-nya jadi Mukti. S ke Mukti jauh. Jauh. Enggak. Jauh. Ini karena pembagian aja bang, bukan karena huruf. G kan gue udah Regen, J kan udah Hibzi, L-nya ya L ya udah deh Rispo deh gitu, L buat Rispo. L-nya nggak ada juga Rispo. Iya akhirnya L Rispo deh gitu. S siapa ya Mukti deh gitu. Jadi bukan makin huruf aja. Karena dibagi-bagiin. Iya, kan udah 4 nih dibagi-bagi aja. Kagak ada. Tapi Mukti sih oke lah. Kocak Mukti itu bisa jadi counternya si Rispo juga soalnya. Kayaknya dia. Soalnya diksi dia tuh juga banyak lucu unik. Yang dia di Jogja aja yang lagunya Gledek di improve. Ternyata itu relate semua sama warga Jogja tuh makanya pada ketawa. Iya, makanya pada ketawa. Mau sekolah di ini gitu-gitu. Beli sate Mas Kotak beli Mas Adi. Butuh angka yang gitu. Iya. Muktintut jawabannya guys. Berikutnya. Rafa Sukmara, kenapa Rispo lebih akrab ke bapak lu Gen dibanding diri lu? Rispo itu emang bangsat. Bapak gue jadi main-mainan dia. Gimana? Jadi bapak gue itu bang, waktu itu sempet lah beberapa bulan lalu tuh gue suruh tinggal di rumah gue di Sepatan. Jadi kan gue ada rumah di Sepatan. Gue bilang, dia di Sepatan aja lah enak, udah fokusnya tinggal musola deket segala macam. Jadi udah di rumah aja tuh, terus suasananya juga enak gitu. Jadi gue suruh tinggal. Ternyata sama Rispo itu sering ketemu di sono, dibecandain mulu, bukan dibecandain, dipancing-pancing mulu. Kayak gimana? Contohnya nih, Om, saya tuh percaya Regen itu beneran bisa Om, gitu. Dan katanya itu keturunan dari Om ya. Bapak gue langsung, iya sebenarnya. Kan anjing ya Rispo ya. Ya Regen itu dari usia 4 tahun itu dia udah main bola sama Jin, gitu-gitu. Gue aja kaget dia bisa dapat info itu karena emang dulu gue tuh pernah sebenarnya bukan dulu tuh kalau waktu kecilan kita suka kayak biru-biru kaki gitu. Nah terus sama tukang lebam-lebam sama tukang pijit dibilang ini dia kalau malam setan ya. Iya, kalau malam katanya main bola sama jin gitu. Nah sama bapak gue diomongin ke Rispo gitu. Terus ada lagi kajian duduk sebelah sama bapak gue disuruh nanya yang aneh-aneh gitu. Tanya om. Gitu-gituin sama Rispo. Jadi mainannya dia. Terus waktu itu kita ada bukber. Terus ketemu sama Cing Abdel. Terus tiba-tiba dia nyamperin Cing Abdel sama bapak gue kan. Gue lagi ngerokok. Dia datang ke bapak gue. Cing, ini bapak Regen katanya mau main di Wawa Canda. Terus bapak gue, ya kapan-kapan lah gitu. Astaga, Cing Abdel juga bingung kan, gak mungkin bilang, ya saya mau ngulik apa, gak mungkin begitu kan. Ya ayo om, nanti kapan om, ya, om. Iya boleh om, gitu-gitu kan. Gue bilang, gak usah lah, bapak gue mau balik ke Bima, gue gitu-gituin kadang. Brengsek emang. Oh tinggalnya deket mereka berarti ya? Iya dulu sempet, abis itu dapat nomor handphonenya. Sama bapak lu? Nomor handphone bapak gue. Sama Rispo, misalnya gue ketemu, dia suka ngebacain. Gen, bapak lu lagi nonton Tarkam. Hah, lu tau dari mana? Gue liat WhatsApp story-nya. Dibecandain bang, asli. Gue bilang anjing di Rispo nih. Waktu itu video call. Lagi syuting GJLS. Lagi syuting. Jadi ada satu sesi Rispo tuh jadi abang-abangan gitu. Bang Po panggilannya kan. Bang Po, ini Bang Po ada solusi gak Bang Po buat dia nih, dia butuh kerjaan gitu. Wah tenang udah, saya punya kenalan gitu. Udah saya telepon di kenalan saya. Telepon bapak gua. Bapak gua ngangkat, tahu nggak dialog pertama bapak gua apaan? Apa? Kenapa nih bos Rispo nelpon mulu? Berarti lu nelpon mulu ke bapak gua. Bapak gua dimain-mainin terus. Kenapa bos Rispo kok nelpon mulu? Pertama bos, iya. Yang kedua ada kata mulu. Iya, berarti kan sering. Di mana gua nggak tahu, yang gua tahu kan baru itu doang. Gitu, berarti dia sering nelponin. Video call. Brengsek tuh orang tuh. Gua lagi San Mori, dipotoin gua. Om, anaknya lagi San Mori. Iya nih, kok nggak pernah ngajak-ngajak saya ya?
Malah jadi gak enak ya. Malah jadi gak enak. Malah hubungan gue sama bapak jadi makin jauh. Dia harusnya biasa aja. Iya. Terus tiba-tiba ini bapak gue juga minta ucapan, ada sepupu gue namanya Kinan. Kinan itu minta ucapan ke gue dan ke Rispo. Gue kirimin video, sudah makasih nak gitu doang. Ke Rispo, terima kasih Adinda. Ngomong gitu. Terus endingnya the best for you. Anjay. Gua 34 tahun jadi anaknya gak pernah di the best for you-in. Rispo tiba-tiba di the best for you kata gue. Kok lu bisa dapat the best for you kata gue. Jadi tiap dia berinteraksi sama bapak lu yang menurut Rispo lucu, akhirnya diceritain ke lu gitu. Diceritain ke gue. Misalnya bapak lu lagi ini Gen nonton Tarkam. Gen bapak lu posting inian dari Instagram quote-quote gitu. Kenapa? Ya gue nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Iya nggak tahu. Gue jadi ngeliatin kan. Ini bapak gue kenapa ya? Gitu gue jadi kayak ada care-nya juga gitu ke bapak gue gitu. Padahal yang bapak tadinya biasa aja jadi kayak kerasa jadi renggang rasanya gitu. renggang gitu. Apa ya gue udah mulai jawab bapak gue ya. Gue udah Anjing mikir banget gitu. Rispo, bangsat ya. Wah tuh orang emang udah. Gue bilang makanya tuh orang anehnya udah benar-benar di level atas. Udah Nggak ada moral. udah nggak ada moral. Bapak gue dimain-mainin. Ya itu kenapa Rispo, karena dulu pernah tinggal barengan. Iya, Bukan barengan, di- deketan lah. Sepatan. Serumah sama driver Rispo lagi. Jadi rumah itu sebelumnya tuh gue minta driver Rispo. Kan driver Rispo tuh ada adik gue di PLN di kampus. Yeah. Gue bilang udah lu daripada bolak-balik ke Jakarta Barat, udah lu jagain rumah gue, isiin rumah gue aja sekalian buat bersih-bersih. Jadi lu tinggal di rumah gue. Oh iya siap gitu. Yeah. Nah jadinya gara-gara itu akhirnya mereka bagi kamar gitu. Jadi driver Rispo sama ini ya. Bokap lu serumah? Bokap gue serumah gitu. Jadinya makin jadi Rispo ngerasa. Iya, ada temennya juga nih. Iya, Berarti gitu. sering main ke rumah lu dong ya? Siapa? Si Rispo masuk ke Rumah gua? Iya. Lah, buset itu orang kagak punya ini bener. Tiba-tiba lebaran datang pakai seragam yang sama kayak gua. Foto keluarga. Gua juga nggak tahu. Kok lu bisa dapat seragam yang sama? Gua ngeliat di story lu. Gitu, Bang. Aneh banget itu Wah, orang. anjing aneh sih. Aneh, Wah, aneh tuh. aneh-anehnya orang tuh dia udah paling aneh. Kolor dia pernah ketinggalan di rumah gua sama istri gua sampai mau berantem. Kenapa? Gara-gara ada kolor, di mana kolor itu gua nggak tahu punya siapa. Jadi Iya. gua ngeliat loh ini ada kolor siapa. Kan kita kalau kolor tuh paling 3 merek. Misalnya GT Man gua beli 3, Iya. Rider 3 gitu kan, Iya. sama apa 3 gitu. Iya. Misalnya udah pasti ini kolor-kolor gua gitu. Tiba-tiba ada satu kolor nih. Ini kolor siapa yang gua bilang gitu. Lah nggak tahu. Kolor kamu bukan kan aku kolor begini gitu. Iya. Lo kok bisa di lemari gitu kan. Kolor akung kali bokap Indah. Enggak mungkin ini gede gitu kan. Iya. Lah kolor siapa yang nggak tahu? Coba diingat-ingat dulu dah. Ingat. Oh anjing Rispo kemarin mandi di rumah gua. Gara-gara bikin konten basah-basahan. Nah kolornya dilepas, ditaruh di mesin cuci. Wah itu bikin rumah tangga berantem tuh. Iya. Kalau orang nggak tahu sih. Dan kalau ada Rispo. Kolor Rispo, Yang bangsat gue fotoin, Rispo. po ini kolor lu ya. Iya Gen, bawain sih, nggak mau gue buang sama gue. Ngapain gue datang ketemu lu bawa-bawa satu kolor? Mending gue buang, gue beliin lu 3 lagi anjing daripada gue. Po ini kolor lu ya, gitu. Lu peduli bener dia sama kolor. Oke, berikutnya dari Rafa ke Farhan. Diprediksi siapa yang paling iseng? Udah Lord Vincent. Kalau yang paling iseng Pak Vincent udah. Iya, banyak cerita soal kejadian Vincent sih emang. Iya diktanya sampai Dinobatkan takut. menjadi diktanya takut kan? Diktanya sampai takut. Mandi Taran-taran pas lagi makan, anak-anak lagi pada makan dia kabur lari, bener-bener lari ke kamar terus mandi bur gitu. Gua aja mandi sampai melek sabunan muka. Gara-gara iya biasanya orang merem kan, gua sampai begini nih. Ngeliatin. Karena kamar mandinya tuh kamar mandi nian, kamar mandi. Oh, yang burem kaca burem. Enggak burem, bening. Lah nggak ada. Kagak ada hording emang buat inian bang, emang Honeymoon. Jadi yang Yeah. emang bule-bule gitu-gitu. Yeah. Depannya kolam renang, pintu masuk, terus kamar mandi kacanya bening gitu. Lah kalau berak gimana? Kalau berak ada, kalau berak agak inilah dia tertutup kalau Oke. berak. Tapi nggak ada kuncinya tetap. Cuman kalau mandi tuh nggak tahu kali bule kalau mandi pakai celana kali ya. Lengkap. Iya lengkap kali dia pakai baju, Lengkap. pakai celana gitu. Vincent kita nobatkan jadi paling jahil ya. Paling jahil di Oke. ini ya. Tuh berikutnya Arsya Raki, Bang, ceritain pas lu marah beneran sama Rispo gara-gara dikatain tolol pas kalah volley. Oh iya, itu yang waktu itu kita bahas dirian. Iya. Ya itu karena emang gue juga kesel banget tuh sama dia. Itulah gue keselnya tuh udah terlalu banyak sama dia tuh. Salah satunya di volley. Iya di volley, Iya. tiba-tiba dia nge-tweet itu Regen goblok gitu. iya. Terus gue kayak wah anjing Rispo bangsat juga ya. Gue lagi drop-dropnya juga. Itu kan banyak yang drop kan. Ya Jegel sama Indra Frimawan aja besoknya nongkrong berdua Nongkrong sampai malam. malam-malam, iya. Iya, saking ininya ngedropnya. Kan gue nanya sama Rispo ya, Po lu
ngentut gitu, gue kira bakalan merasa bersalah. Iya, gue nonton. Iya. Ya itu berarti kan banyak yang setuju berarti Regen goblok. Iya. Tapi lu kan temen gua. Harusnya lu bijak gitu. Harus jadi lu bilang kayaknya Regen emang tidak ada bakat di volley Iya, atau apa atau gitu. apalah. Iya, yang bijak lah gitu. berarti itu banyak yang setuju bang. Iya, berarti itu banyak yang setuju. Orang banyak yang reply, banyak yang retweet, banyak yang setuju kalau Regen goblok. Kok gitu sih? Kok kenapaan gitu? Berikutnya. Udah kelar. Habis. Terima kasih Regen. Sama-sama Bang Gopay. Kita berkali-kali ngobrol sama Regen tuh. Ini mungkin yang udah ketiga kali gini. Ketiga ngobrol. total kita podcast. Itu banyak cerita baru yang akhirnya gue baru tahu. Yang berarti tuh emang cerita dia dan GJLS banyak yang belum diceritain nih di sini. Banyak dari sudut pandang Hibzi juga ntar lu harus dengar Iya, lagi. dari Gimana Hibzi juga. tolol-tololnya Rispo. Iya. Masih banyak lah Rispo tuh. GJLS. Hibzi sama Rispo lebih ini kan. Soalnya dia bener-bener dulu di Jogjanya satu kontrakan bareng. Iya, lebih tahu. Lebih tahu di Tangerang rumah tetanggaan. Pasti lebih lebih banyak. paham ke tololannya si Rispo lah. Iya, iya. Itu dia. Terima kasih Gen, thank you banget Regen. Sama-sama, Dan thank you. terima kasih buat teman-teman semua dan juga buat Teh Cap Solo yang Yoi. udah menjadi teman kita. Makin syahdu karena ditemenin oleh Teh Cap Solo nih. Syahdu banget buat teman-teman nih. Gampang banget buat dapetin Teh Cap Solo. Lu mau di warung ada, di pasar ada, e-commerce ada, toko-toko kesayangan lu semua pokoknya pasti ada. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikToknya Teh Cap Solo _ID. Gofar Hilman pamit, sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semua. Thank you.